Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro udah di pick a card reading lagi. Hari ini dengan judul Jodoh Kamu, Jodoh Aku, Jodoh Kita. Aku aku ketawa mulu dengerin ini kalau misalkan kakak aku lagi ngomong lu bikin apa tentang jodoh dong segala macam. Oh ya udah, oke, aku akan bikin. Jadi ini sebenarnya random banget karena melihat komen kalian dan komen dari kakak-kakak aku itu kayak minta itu ngomong tentang jodoh dong, itu banyak tuh apa yang komen seperti itu. Aku jujur beberapa minggu agak jarang melihat komenan kalian karena aku sakit. Kalau kalian tahu aku migrain luar biasa, jadi nggak bisa ngelihat kata-kata di komen terlalu panjang, mataku sakit. Dan ternyata banyak banget yang komen tentang mau dibikinin jodoh, peruntungan jodoh, karena kalian banyak banget yang pengen resolusi di 2021 adalah ketemu jodoh. Jadi banyak banget mungkin subscriber aku yang jomblo, entah memang janda, duda, ditinggal kawin, emang bener-bener single banget kayak aku gitu loh. Jadi memang pengen diliatin jodoh. Oke. Alright, dan aku udah lama banget nggak pakai charm, jadi aku akan pakai charm hari ini karena aku nggak pakai kuku palsu. Aku lagi bikin vitamin di kuku aku, yes. Jadi aku pakai charm bisa karena nggak pakai kuku palsu ya. So ya teman-teman, ini kalau yang udah punya pasangan sebenarnya aku nggak sarankan untuk menonton. Tapi kalau memang pengen melihat sebenarnya kira-kira soulmate kamu yang lain, karena soulmate itu kan juga banyak ya. Itu siapa aja sih kira-kira, paling nggak ternyata dia temennya kamu tahu selama ini dia kayaknya itu memang beda sama kamu gitu-gitu. Cuma untuk lucu-lucuan. Jadi sebenarnya tergantung kamu posisinya seperti apa. Kamu pengen benar-benar melihat jodoh kamu karena memang kamu jomblo, kamu single, belum punya pasangan, atau cuma pengen iseng-iseng aja kalau yang memang sudah punya pasangan. Atau jangan-jangan yang udah punya pasangan ternyata pas kalian lihat sifat ciri karakternya itu adalah pasangan kalian yang sekarang, soulmate kalian. Nah, ya bisa jadi gitu loh. Nah, aku akan ngasih tauin tentang soulmate itu apa ya, oke? Soulmate itu adalah ya kayak teman sejiwa, twin flame, apalagi kembaran kita. Jadi istilahnya adalah, memang bahasa Indonesianya adalah jodoh. Tapi jodoh itu tidak selalu bagus dan tidak selalu harus menjadi pasangan hidup kita. Kayak aku sama kamu, mudah-mudahan emang benar kita adalah salah satu soulmate, soul family. Karena entah kenapa kalian ketarik energinya untuk melihat YouTube channel aku dan kita berjodoh, kita happy-happy. Kalian kalau ngeliatin YouTube channel aku, ngeliatin video-videonya, bisa dibilang gitu ya, bukan aku kepedean tapi mungkin menyenangi gitu loh. Nah, itu salah satu perjodohan juga. Jadi jodoh bukan berarti harus jadi true love atau pasangan hidup kalian. Tapi insya Allah tadi aku udah meditasi, aku juga udah benar-benar berserah sama Tuhan. Mudah-mudahan memang kelihatan di sini adalah soulmate-nya kalian yang punya potensi untuk menjadi pasangan hidup kalian. Ya, jadi ini memang aku ambilkan, mudah-mudahan dapat di sini sifat, ciri, karakter orangnya seperti apa, kapan ketemunya, orang-orang yang berpotensi besar untuk menjadi pasangan hidup kalian. Tapi, kalaupun kalian itu tidak suka sama orang ini, misalkan ternyata kelihatan dia begini-begini sifatnya, gue nggak mau, gue tahu nih orangnya siapa, Kak Roro, gue nggak mau, nggak apa-apa. Karena yang tadi aku bilang soulmate itu banyak. Jadi kalian bisa tetap berafirmasi, tetap bisa berharap, berdoa untuk mendapatkan jodoh yang lain gitu loh. Jadi jangan pernah takut kalau misalkan tentang perjodohan ini sesuatu atau seseorang yang kalian kayaknya nggak suka, nggak apa-apa. Aku akan bikin ini beberapa bulan sekali supaya melihat energinya berubah atau tidak. Karena bisa jadi berubah. Yang tadi aku bilang soulmate itu banyak. Jangan-jangan dia ketarik energinya sama soulmate-nya dia yang lain, jadinya mungkin nggak ke kamu jadinya. Ya, jadi ini aku pastikan minimal 3 bulan sekali udah ada. Tapi aku kayaknya nggak mungkin sebulan ya, beberapa bulan sekali aku bikin seperti ini tentang perjodohan ya, supaya energinya berubah dan kelihatan perubahannya ya. Tapi sekarang aku akan bikin, nanti aku juga pakai charm, alright. Dan seperti biasa ada 3 pilihan kartu. Hari ini aku mau pakai batu-batuan aja dalam Tuhan Yesus. Mulai berdoa teman-teman, aku pun juga soalnya kalau kayak gini pengennya bener-bener berdoa. Pile number 1, 2, dan 3. Here we go. Alright, susah banget. Here we go. Alright, 1 warnanya putih, 2 dengan bantuan batu berwarna kuning, dan pile nomor 3 dengan bantuan batu berwarna pink. Silahkan dilihat dari mungkin warnanya, tapi kalau aku sarankan memang kalian tuh tarik nafas dulu, banyakin ngobrol sama Tuhan, banyakin berserah sama Tuhan, relaxin badannya dulu, ngulet-ngulet dulu ya. Kalau bisa sambil tutup mata, berdoa singkat gitu loh, untuk melihat mana yang benar-benar menarik kamu, karena ini tentang ciri dan sifat jodoh kamu. Jadi kalau bisa memang bener-bener ya, bukannya harus
fokus banget, tapi kalau bisa ya apa salahnya sih kalau kamu lebih berkonsentrasi. Menjadi orang yang intuitif tuh enak tahu, yang selalu aku bilang, ya kan? Jadi bisa lebih hoki dalam hal yang lain, aspek hidup yang lain. Oke, teman-teman yang mau personal reading, yang mau beli paket buku tarot, silakan lihat di description box. Ya, silakan lihat di postingan-postingan yang pernah aku post juga. Di situ ada banyak banget apa ya? Kayak data-data atau gimana caranya segala macam, paketnya harganya berapa gitu-gitu, info-infonya ada di situ. Kalau emang udah fix barulah WhatsApp ke admin. Oke, segitu aja penjelasan dari aku. Aku mulai dari yang ini ya teman-teman. Ini nomor 2 dan ini nomor 3. Oke, beautiful souls, sampai ketemu di readingan ini ya. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 1 dengan lambang batu berwarna putih clear gitu ya, bagus banget. Oke, kita akan ngobrolin tentang sifat ciri karakter jodohnya kamu. Di manakah jodoh kamu? Masih lama atau enggak ketemunya? Oke, Dr. Nesus, ini penjelasannya panjang banget karena ini ngomongin jodoh itu apa dan kira-kira bakalan sama dia banget atau enggak, atau memang punya kemungkinan nanti sama soulmate yang lain. Please silakan lihat penjelasannya di introduction di awal, karena ini penting banget ya. Jangan sampai kamu salah sangka ngomongin tentang jodoh ini ya. Dan ini untuk siapa aja, untuk yang berpasangan boleh apa enggak. Nah, aku udah jelasin semuanya di depan. Oke, jangan salah sangka please. File number 1, who is your soulmate? Di mana dia, sifat ciri karakter, kapan bertemunya, Dr. Yesus. File number 1. Oh my god, kita akan ngambil 3 seperti biasa. Nanti kita akan dapat bantuan dari yang lain, tenang aja, jadi nggak bakalan jauh-jauh banget. Five of the shaman atau the high priest atau nomor 5 ya. Oh my god, tentang wisdom juga. Oke. Ada page of pentacles, ada the knight of cups, dan ada five of Pentacles. Aku ngeliatnya kalau misalkan kamu tanya sifat ciri karakternya, ini orang sebenarnya adalah orang yang sangat baik ya. Ini orang adalah orang yang kayaknya serius sama kamu. Cuma kalau misalkan kamu tanya sama aku ketemunya kapan atau gimana, ini ketemunya masih lumayan lama, nggak mungkin 1 tahun ini. Dan kalaupun di tahun depannya itu akhir-akhir tahun, itu yang aku lihat. Kenapa? Yang pertama, dia masih mengadu nasib istilahnya. Aku ngeliatnya kemungkinan besar dia agak muda dibandingin kamu. Entah memang secara energi atau memang secara umur. Dia tuh energinya masih muda, dia energinya masih student, istilahnya masih mempelajari hidup ini. Tapi dia sayang sama kamu, dia benar-benar the Knight of Cups, ngomongin orang yang ngejerin kamu banget. Tapi memang masih pesimis. Kenapa? Karena secara pentacles atau secara apa ya, secara material things, benda-benda materialnya, misalkan dia masih pelajar mungkin, tapi kamu udah kuliah atau kamu udah kerja, atau udah sama-sama kerja tapi kerjanya bagusan kamu, atau dia masih pengangguran, atau dari masalah dalam tanda kutip ya, level kehidupan, keuangan segala macam kurang bagus dibandingin kamu, dia pesimis banget. Dalam tanda kutip dia malu untuk ngedeketin kamu. Kalau kamu lihat di sini dia ada tipe-tipe rada malu ya. Padahal dia mau mengoffer hidupnya dia dan dia pengen banget nikahin kamu, tapi dia ngerasa malu. Dia tuh tahu kamu tuh salah satu masa depannya dia, tapi dia ngerasa kamu itu kalau mau sama kamu itu masih harus ada kayak putaran dunia yang baru dulu, karena kayak dia juga masih harus berusaha melihat masa depannya. Kamu salah satu masa depannya, tapi kamu belum bisa diambil sama dia, belum bisa diraih. Kamu tuh masih kayak di ujung sana, dia tuh cuma masih bisa ngeliatin kamu. Tapi ya itu, kamu dreams come true-nya dia, kelihatan banget ada 9 of cups. Oh my god, ini bagus banget. Bagus banget, cuma memang perjuangannya lumayan. Jadi gini, makanya aku bilang kalau misalkan tipenya seperti ini, kalau kamu memang masih juga umurnya masih mungkin belasan atau puluhannya masih 20-an, kamu juga ngerasa ya udah sih, ya nanti dilihat aja. Kalau memang masih mau nungguin dia nggak apa-apa, karena aku ngeliatnya memang orangnya bagus sih, setia. Aku ngeliatnya memang dia setia banget. Kemungkinan besar dia adalah water sign, dia adalah Pisces, Cancer, atau Scorpio. Tapi bisa jadi memang dia juga seorang earth sign, karena di sini juga ada the Virgo juga ya. Earth sign itu Virgo, Capricorn, dan Taurus. Tapi kebanyakan ini water sign, atau memang dia romantis, dia baik, dia ramah. Mungkin nggak usah earth sign, nggak usah water sign, tapi aku ngata memang energinya watery banget, memang cinta. Kalau udah cinta sama kamu, cinta banget, perjuangin kamu banget. The Knight of Cups, dia bakalan kayak percikin cinta asmara banget ke kamu dah, pokoknya dah. Cuma kalau disuruh kayak yuk seriusin gue gitu, nah dia tuh kayak bingung mau seriusinnya gimana, karena belum punya harta tahta juga, cuma punya cinta gitu. Dia juga bingung mau makan apa lu kalau sama gue gitu. Tipe-tipenya seperti itu. Dan terus kita lihat lagi pile number 1 dari sini ya. Dari sini.
spiritual strength nomor 9. Ada material and spiritual prosperity, yes. Dan ada seven of sword, ada deception and envy. Bottom of decknya 8, ada si the strength nomor 8. Jadi memang aku ngeliatnya sih gini sih gampangnya ya. Dia itu tuh dalam tanda kutip ada kayak rasa mendinai karena memang juga iri, bukan iri sama kamu, iri dalam arti kayak kamu tuh lebih dibandingin dia gitu loh. Dan ini seperti Six of Pentacles, ada material and spiritual prosperity. Dia hanya berharap sama Tuhan, tapi dia tahu gitu loh kalau dari masalah material dan dari masalah bibit-bebet bobot dunia, kamu tuh sama dia tuh timpang banget. Dan dia ngerasa kayak aduh ini bisa nggak ya gitu loh. Tapi dia pengen sih, perjuangan kamu dia pengen. Aku ngeliatnya di sini juga ngomong tentang the love of take and give. Jadi memang dia bakal ngasih apa yang memang dia bisa kasih. Walaupun mungkin kalau masalah material things dia belum bisa ngasih, tapi dia bakal ngasih cinta kasih segala macam karena di atasnya sih the Knight of Cups. Jadi dia bakalan ngasih segala sesuatu yang bisa dia kasih gitu loh, sebisanya dia, daripada gue nggak kasih apa-apa gitu sih. Dia perjuangin walaupun di dalam satu sisi dia segitu apanya ya, segitu pesimisnya. Aku ngeliatnya kayak gitu. Di sini banyak major arkananya. Di sini ada the shaman ya, atau the high priest. Di sini ada the strength. Di sini juga ada spiritual strength juga. Jadi aku ngeliatnya kayak wow, spiritual dia orang yang baik. Kalau masalah spiritual dia bagus, dia kayak berserah sama Tuhan aja. Aku ngeliatnya di sini kayak ya, ini kan kayak Nine of Wands ya, Nine of Wands. Jadi kayak aku ngeliatnya dia itu kayak membentengi dirinya karena memang pesimis banget, tapi dia tahu kalau misalkan apa ya, kalau misalkan ini udah ada jalannya gitu loh. Jadi mungkin sekarang dia masih membentengi diri karena memang dia nggak tahu mau ngasih apa ke kamu, tapi dia tetap jadi orang yang baik. Terus suatu saat nanti dia berserah, mudah-mudahan emang tetap bisa sama kamu. Ini orang defensif banget sih. Kadang kalau misalkan dia lagi ngerasa bisa ngasih ke kamu, ngasih, tapi kalau enggak deception, pakai topeng kalau kamu lihat. Jadi aku ngeliatnya memang tipe-tipe orang yang kayak aduh gimana ya, ini kan biru, ini kan seven of ini ya, seven of sword. Jadi aku ngeliatnya memang kayak masih up and down banget. Kadang tuh maju, kadang mundur, hot and cold ini relationshipnya. Kalau kamu tahu dia siapa, please kasih waktu ke dia, sambil juga ya tungguin dia punya power untuk bener-bener ke kamu. Karena dia pengennya juga punya new beginning. Dan dia juga pengennya punya, ini adalah Four of Wands. Dia pengen punya, wah ini kan kartu ini ya, kartu kestabilan seperti The Shaman. Dua-duanya ini ngomongin tentang pernikahan. The Shaman atau The High Priest dan si Four of Wands itu ngomong tentang orang yang mau nikah. Orang yang pengen bener-bener punya foundation yang bagus banget, yang kuat, yang sejajar. Jadi aku ngeliatnya memang dia pengen banget punya new beginning. Dia pengen banget punya satu kisah cinta yang baru sama kamu. Kamu adalah bagian dari hidupnya, dia pengennya seperti itu. Cuma ya itu, masih ada passion and planning, masih ada deception dalam hatinya karena dia ngerasa masa sih gitu loh. Ya oke, kita lihat lagi dari yang lain, Tuhan Yesus. File number 1, Tuhan Yesus, file number 1. Sifat ciri karakter soulmate-nya file number 1, terus kapan ketemunya? Tuhan Yesus. Alright, udah. Oke. Oh maunya ini, dia maunya jumping. Ada Nine of Heart, fulfillment, harmony, and protection. Yes, dia gini sih, dia tuh ngerasa kamu dreams come true-nya seperti Nine of Cups yang tadi aku bilang, Nine of Heart, Nine of Cups kan. Jadi aku ngeliatnya memang dia ngerasa kamu itu adalah dreams come true-nya dia. Kamu adalah sosok yang paling dia pengenin dan semuanya ada di kamu. Cuma Nine of Heart juga ngomongin tentang apa ya, tentang protection dan fulfillment. Dia belum ngerasa full gitu loh semua yang ada di dalam dirinya untuk ngeprospek kamu, untuk kayak kasih apa ya, kasih dunianya ke kamu. Di sini ada deception, di sini tuh ada kayak satu kata-kata entar dulu ya, tapi dia pengen. Aku lihatnya kayak gitu sih, entar dulu tapi dia pengen. Karena Six of Pentacles juga ngomongin tentang ini apa namanya tuh, takdir, ngomongin tentang soulmate juga. Oh my god, door to romance. Dia sih water sign banget sih, maksudnya romantis banget sih kalau kamu sama dia nanti. Yin and Yang. Ini tipenya bukan soulmate, ini tipenya kalau bener ini adalah ini kamu, twin flame kamu. Makanya susah banget untuk putus walaupun dia tahu ini pesimis banget. Kamu tuh di kehidupan nyata mungkin jauh lebih tajir, jauh lebih oke, kamu udah enak banget hidupnya. Dia pesimis banget sama kamu, tapi lihat deh 2233 Yin and Yang, door to romance ini kamu nih.
Door to personal healing and happiness. Ini memang benar-benar kayak twin flame yang udah lama banget pengen banget kamu ketemuin. Dia pun juga seperti itu, pas dapet kamu tuh dia nggak bisa ngelupain kamu walaupun dia ngerasa kayak susah banget. Ya, Six of itu salah satu soul family kamu dan tipenya twin flame. Oh my god. Dan terus file number 1, sifat ciri karakternya adalah connect with nature. Dan ada pregnancy, ada the sun, yes, dan balik lagi healing, heal dan healer. So ya teman-teman, di sini bottom of decknya semuanya ngomongin tentang ini. Ini adalah orang yang benar-benar bisa bikin kamu healing. Dia pun juga bisa healing kalau sama kamu. Ini orang yang benar-benar bikin kamu nanti happy sih, atau kamu udah tahu siapa orangnya. Tapi memang secara kenyataan, sorry to say, bibit bebet bobot kamu tuh terlalu jauh sih dari masalah uang. Mungkin dia memang udah punya anak atau udah pernah punya hubungan. Mungkin ini yang bikin susah. Mungkin kamu kayak perjaka atau perawan istilahnya, single, bener-bener belum pernah nikah, tapi dia udah pernah punya anak, dia udah hamil, something like that. Tapi aku ngelihatnya di sini memang kalian berdua sama-sama spiritual connectionnya kenceng banget, dan sama-sama kayak orang yang berserah sama Tuhan. Karena di sini dapat material and spiritual prosperity, di sini spiritual strength, di sini juga dapat the shaman, dan di sini dapat the power. Ya, jadi aku ngatakan memang kayak kalian tipe-tipe orang yang berserah sama Tuhan, berserah sama divine planning. Ini yang bikin kayak mungkin kalian sabar menunggu. Ya, mungkin kamu kalau beluman ketemu ini siapa, kamu masa sih gue pengen nunggu orang, sorry ya, orang beluman punya duit, orang masih muda. Tapi aku ngatakan pas nanti ketemu dia, entah kenapa kamu tuh pengen nungguin dia. Tapi tetap ya, balik lagi harus pakai logika ya teman-teman. Kalau memang kalian ngerasa kayak ya umur gue udah nggak muda lagi, Roro, gue pengen yang pasti-pasti aja, boleh, silakan, kenapa enggak ya? Karena kita juga harus ngeliatin umur ya, Bo. Kalau dianya masih siapnya 5 tahun lagi, kita 5 tahun lagi udah, sorry to say, kayak udah umur plus susah juga ya. Oke, moon cyclesnya untuk file number 1 Dr. Yesus ada it's time to release negativity. Yes, full moon in Scorpio. Aku ngeliatnya memang dia harus, kalau mau ngedeketin kamu, kalau memang pengen bener-bener bisa deket sama kamu, kamu bisa tahu dia siapa. Yang harus dia lakukan pertama adalah dia harus kayak keluarin semua sifat dan negatif thinkingnya dia. Karena kalau tadi sini pesimis, dia tuh ngerasa kayak nggak mungkin. Dia di sini juga dia mendeny, deception and envy. Aku ngata kalau misalkan dia masih di posisi ini, dia nggak bakalan bisa sih ngejerin kamu. Kalau dia masih kayak mendeny, kayaknya memang bukan dia, nggak mungkin terjadi, masih kayak ada tapi enggak, nggak mungkin bisa. Oke, file number 1 Dr. Yesus, what else? Sifat ciri karakter, kapan bertemunya? File number 1 apa nih, belum ketemu nih. Oke. Forgiveness, impasse, perseverance, dengan bottom of deck confusion. Yes, confused dia ngerasa gimana nggak confused. Dia ngerasa memang jalannya buntu. Impasse atau impasse itu buntu, artinya dia nggak tahu mau ngedeketin kamu gimana caranya. Padahal dia pengen banget punya tatapan masa depan sama kamu. Dia pengen banget punya masa yang gila-gilaan sama kamu. Dia bisa jadi memang salah satunya adalah mungkin ini mantan kamu ya. I don't know, karena mungkin kamu udah punya anak sama dia, atau memang kayak sesimpel kayak mungkin dia udah bercerai, kamu tuh udah masa lalunya dia, terus dia udah pernah nikah, dia udah cerai apa segala macam, terus dia udah jomblo lagi sekarang dan bikin kayak kamu, boleh nih gue deketin. Tapi masa sih dia udah cerai, masa mau sama gue, maksudnya gue mau sama orang yang udah janda atau yang udah duda, gue nungguin dia segitunya banget, bla bla bla. Ada satu masalah di hidup kamu yang bikin kamu tuh kayak deception, pakai topeng, kamu nggak mau ngejerin dia. Makanya balik lagi dapetnya it's time to release negativity. Karena aku ngeliatnya memang kayak kamu bisa banget ngedeketin dia dan kamu pengen banget ngedeketin dia, tapi sometimes kamu tuh mendinai itu. Kayak mendinai itu kamu tuh kayak enggak, gue nggak mau, gue nggak mungkin mau sama dia gitu loh. Aku lihatnya seperti itu. Kita masuk ke arah saran. Ini bukan saran banget, tapi mulai ke arah saran. Yesus, file number 1, gimana supaya bisa deket sama orang ini. Passion and pleasure, savor your life. Yes, happy aja. Aku ngata gini, kalau misalkan kamu nanti deket sama orang ini dan kamu memang rasa memang kamu dapet passionnya passionate banget di dia, dan dia juga passionate ke kamu, ya dia bikin kamu happy. Intinya kayak gitu, bikin kamu happy, bikin kamu tuh kayak ngerasa wow gitu loh, seneng banget. Karena aku ngata di sini kamu seneng banget ketemu sama dia. Ya udah,
lakuin aja, nggak usah dilihat mungkin masa lalunya dia yang kayak gimana terus segala macam. Kalau memang dia berjuang, dia juga punya kerjaan walaupun pekerjaannya masih di bawah kamu, tapi kalau dia bikin kamu happy, dia juga kayaknya setia, dia nggak main-main, kenapa enggak? Karena yang penting tuh kerja, maksudnya I mean like ya kalau kamunya udah manajer, dianya udah masih lebih muda, dia juga masih tahun 2020 apa 2021 juga kayaknya masih gonjang-ganjing dunia perbisnisan, jadi mungkin dia gajinya juga masih UMR plus dikit, ya nggak mungkin bisa ditautkan atau disejajarkan dengan kamu yang manager atau director atau owner of something gitu loh, ya kan? Jadi mungkin dilihat dari posisinya, apakah memang bener-bener dia tuh bisa bikin kamu tuh saver gitu loh, bikin kamu happy, blessing ngerasanya dan kayak blissful. Tapi kalau memang kamu ngerasa memang enggak, dia emang baik Kak Roro, tapi kenyataannya nih orang kerjanya gitu-gitu aja. Sorry teman-teman. Aku memang lagi gak enak badan ya kalau kamu tahu. Tapi happy bikin ini, jadi nggak apa-apa. Kalau kamu ngerasa kayak gini, Kak Roro ini orang memang baik banget, tapi kalau Kak Roro tahu dia tuh emang gak mau usaha, misalkan kayak dia udah tahu mau nikahin aku tapi kerjanya begitu doang tuh, tapi punya motor, ngapain kayak ngegojek kayak apa kayak gitu-gitu, kamu ngerasa memang ada tapinya ini orang dan kayak belum masrek banget hidup kamu, walaupun mungkin dia romantis, dia kayak happy banget ngobrol sama kamu dan segala macem, ya sudah, ngapain gitu loh. Makanya aku bilang setiap skenario hidup orang beda-beda. Ada juga klien aku yang udah aku bilang dia soulmate lu, gue udah tahu banget itu soulmate lu gitu loh. Kelihatan banget karena udah langganan lah jadi klien aku personal reading. Tapi dia selalu ngomong kayak gini. Tapi dia itu waktu ninggalin aku tuh parah banget Kak Roro, dan sekarang dia punya anak dari selingkuhannya tuh, sekarang pengen kayak coba untuk deketin aku, mungkin mau pacaran dan nantinya mungkin nikah. Aku nggak mau. Ya udah. Kalau kamu di posisi itu memang nggak bisa forgiveness, nggak bisa forgive masa lalunya dia yang kayak gitu, ya udah, kamu tinggal berafirmasi untuk mencari pasangan yang lain. Jadi ini juga dilihat nanti orangnya seperti apa, karena nggak serta merta oh ini orang baik, ini orang enggak segala macam, no. Bisa dilihat juga nanti kedepannya kayak gimana sih gitu loh. Tapi ini yang ketarik banget, yang paling dominan energi soulmate atau twin flame kamu, yang paling dominan ya ini, yaitu twin flame kamu yang ini. Kamu dapatnya twin flame nih 22, 33, Six of Pentacles, ya kan, nih kamu juga kayak udah sering udah kayak muter-muterin beberapa, kalau kamu percaya reinkarnasi ya kamu udah berapa kali muter di dunia ini bersama-sama. Jadi memang kayak ya terus-terusan aja kamu di situ, dan aku ngeliatnya memang spiritual connectionnya kenceng banget. Ini ngomong tentang the high priest ya, the shaman. Jadi ya memang kamu lah, dia lagi, tapi balik lagi in the flow ya, everything is smooth sailing. Jadi nyantai aja, jangan terlalu takut juga. Ya Kak Roro, aku punya calon pasangan kurang kaya ya, atau kurang ini atau berondong ya, nggak usah terlalu takut. Kita nggak tahu ini energi atau gimana. Bisa jadi dia childish, makanya keluarnya anak kecil mulu. Jadi energinya aja yang childish. Tapi bisa jadi memang umurnya sekamu, atau kalau berondong juga berondongnya nggak berondong-berondong banget, atau bahkan lebih tua, who knows teman-teman. Karena energi itu banyak yang umurnya udah 40, 50, kalau memang childish aja. Makanya sering orang cerai, udah tua lu cerai. Ya iyalah, dia kagak berubah-berubah misalkan gitu. Ya iya, bisa jadi, kenapa enggak gitu. Oke, pile number 1, what else? Nonton Yesus, sifat ciri karakter jodoh kamu, soulmate kamu, twin flame kamu yang paling deket ini. Kita ambil 3, heart with a key, separation. Ada ascending dengan bottom of the deck, mask lagi. Topeng dapat 2 kali. Pretend, delude, not showing the true feelings, hide, ya, deception, envy. Aku lihatnya memang di sini hubungannya ini banyak banget sih yang udah pernah punya pasangan. Maksudnya udah berpasangan sama dia tapi pernah separation. Tapi ini ada 2 skenario yang gede banget. Ini kemungkinan besar ini orang udah mengalami satu masa separation, alias dudes atau gendes, alias sudah pernah living together with someone else di masa lalunya. Entah memang living together doang, atau memang udah punya anak, atau memang single mother, single father, something like that ya. Atau memang ini adalah pasangan kamu di dahulu, karena ada forgiveness dan ada separation dan ada transcending obstacle ya, new fase yang baru. Jadi memang kayak ngomongin tentang udah learning from the past, and then sekarang ada fase yang baru yang akan menaikkan level hubungan kamu dari yang mungkin TTM-an doang atau enggak udah pernah separation menjadi pasangan kembali ya. Ini bener-bener berasa banget ada 2 hal yang beda banget ya. Ada yang memang benar-benar
twin flame dari masa ke masa, makanya udah pernah dalam tanda kutip separationnya itu artinya adalah separation dari masa ke masa. Dan dia di masa ini, di masa yang sekarang, dunia yang sekarang, dia tipe yang sudah pernah punya hubungan sama orang lain. Jadi yang tadi aku bilang duda atau janda, atau memang dia adalah mantan kamu nih. Nih twin flame kamu salah satunya mantan kamu nih. Coba direpresentasikan di kamu ya. Kita mulai ke saran, enggak ke saran, dalam tanda Yesus. Ini Angel's Answer. Wah, ini yang seru banget nih, dalam tanda Yesus. Pile number 1. Duh, gue deg-degan. Aku deg-degan dapetnya no need to worry tuh. Kata angels, kata Holy Spirit aku gak usah deg-degan, Roro. Oke, pile number 1 itu sifat ciri karakter your twin flame. Ini aku ngomongin langsung twin flame karena berasanya ini twin flame ya. Sifat ciri karakter your twin flame, kapan ketemunya lagi, kapan bersatunya lagi kira-kira, dalam Yesus. Kita akan ambil 2 aja. Let go. Meditation brings answer. Dengan bottom of deck, be assertive. Yes, ini juga ngomongin tentang kunci ini, seperti ini. Welcoming love, meeting the one, open your heart, perfect, dan getting together. Yes, aku ngeliatnya memang di sini banyak banget yang memang, sorry to say, ini kayak toxic relationship. Karena ya memang benar, twin flame itu kebanyakan juga bisa jadi toxic relationship ya. Sering banget aku bilang kan, si twin flame itu bisa jadi toxic dalam hidup kita. Kalau memang kalian ngerasa ini udah nggak pantas lagi, makanya tadi aku bilang, ini kayak enggak Karoro, walaupun dia baik tapi aku tahu dia tuh toxic banget dalam hidup aku, let go. Walaupun kamu udah forgiveness, let go. Karena kadang-kadang kenapa ini terus-terusan datang lagi ke hidup kamu, karena kamu belum memaafkan, belum memutuskan bener-bener kayak apa ya, tali spiritual connection kalian, makanya datang lagi, dan ini jadi unfinished business. Jadi ini sih jadi apa? Jadi make sense sih, makin kesini makin make sense. Ini kayak banyak banget yang kayak kalau yang posisinya ini adalah yang udah pernah berhubungan ya, ini mantan kamu, mantan gebetan, mantan pacar, mantan pasangan gitu ya. Ini kenapa kalian balik lagi ke sini? Kenapa nggak ada soulmate atau twin flame yang bener-bener koneksinya dominan dibandingin dia? Kenapa? Karena kamu masih punya unfinished business. Nah, saran dari semesta, kalau memang kamu mau bener-bener sama dia selesai, ya forgiveness, memaafkan diri kamu, memaafkan dia, memaafkan masa lalu kalian, ya udah. Abis itu insya Allah kamu bisa menarik energi yang baru. That's why aku bilang aku bakalan bikin konten ini beberapa bulan sekali, karena biar nanti kamu lihat lagi berapa bulan lagi, mungkin kalau kamu udah bener-bener yakin melupakan dia, paling dapat energi soulmate yang baru ya. Intinya adalah meditation brings answer, seperti connect with nature ya. Karena aku ngeliatnya memang kamu harus rejuvenating dulu ini hubungan ini yang toxic ya. Kalau yang untuk si meditation bring answer ini untuk si jomblo yang benar-benar nggak punya pasangan, nggak tahu ini siapa twin flame-nya, istilahnya kayak gitu. Ini saran dari semesta, sesimpel kamu benar-benar kayak banyakin afirmasi, banyakin meditasi, supaya si twin flame ini sama kamu juga talinya tuh makin mendekat gitu loh. Dan mudah-mudahan ada momen yang bisa bikin kamu ketemu. Karena jujur kalau ketemunya di mana, aku belum bisa lihat ketemunya di mana. Ya, walaupun ini di sini banyak banget pentacles, tapi aku ngeliatnya ini bukan teman kerja yang kerja banget apa teman sekolah, no. Aku ini ngeliatnya ini sifatnya dia sih, bukan ketemunya di mana. Jadi aku jujur kalau ini sini aku nggak tahu ketemunya di mana. Pas banget dapetnya meditation brings answer. Jadi aku pun juga belum dikasih tauin kamu ketemunya di mana, supaya kamu yang ngobrol sama Tuhan, connect with nature, be grounded dulu, supaya nanti dapat sign atau petunjuk dari semesta ini dapetnya dari mana gitu ya. Healing, oh my god, healing from the past. Oh my god. Wah, gila banget sih, aku nggak bohong, ini gila banget sih. Aku ngeliatnya kayak apa ya, intinya ini kalau healing from the past ini aku nggak mau ngomongin tentang mantan kamu apa gimana. Yang si jomblo juga healing from your past dulu ya. Ya, entah kamu memang kamu udah kelamaan sendirian, atau kamu punya traumatik, atau kamu punya broken home atau broken heart, inner child yang beloman beloman kamu healingkan gitu loh. Ini harus healing dulu baru kamu dapetin jodoh si twin flame ini. Intinya kayak gitu, supaya memang benar-benar ada space di heart chakranya kamu untuk mendatangkan soulmate yang baru atau twin flame yang baru. Nah, kalau buat yang emang twin flame-nya ini adalah mantan kamu, ya kamu harus healing dulu, supaya memang kalau ternyata memang kamu mau sama dia lagi, bisa jadian lagi tanpa harus ngungkit-ngungkit masalah yang lalu. Karena kadang-kadang orang udah jadian lagi, tapi kalau ada masalah dikit, ke-trigger masalah yang lama, terus berantem lagi, putus lagi. Nah, tapi kalaupun emang kamu mau let go, kamu gak mau sama dia,
Ini hubungan yang sakitnya ini sama twin flame kamu dilepaskan dulu sayang, baru kamu dapat nanti mungkin cerita cinta sama soulmate atau twin flame yang lain. Karena kalau enggak mau dibikin sama tarot reader manapun, kemungkinan besar kamu berasanya dia lagi nih soulmate atau twin flame kamu, jodohnya kamu, padahal bisa jadi yang lain. Nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Karena soulmate itu banyak, nggak mungkin dia terus, tapi dia yang koneksinya paling tebel, paling deket sama kamu. Kenapa ya? Karena masih ada unfinished business. Make sense kan? Makanya aku selalu bilang, aku selalu berusaha untuk mengaitkan segala sesuatu juga dari logika, dari segala macam yang ada. Insya Allah berguna buat kamu, supaya kamu tuh ngerti harus ngapain. Bukan hanya, oh tarot reader, oh yaudah itu prediksi gini-gini, ini fun reading doang. No. Ya, oke. Reward yourself, creative project, dan heart chakra. Yes, heart chakra. Love is the heart of the matter. Your heart is the center within your physical being, attuned most to love. It is safe for you to love and be loved with an open heart as we stand by with perfect protection and guidance. Sebenarnya kamu bisa mencintai dan dicintai lagi sama siapapun. Tapi aku ngeliatnya kayak di sini kayak banyak banget orang yang udah pundung kelamaan, dan kayak kayak udah kayak iya enggak gitu loh. Jadinya memang kaitan sama soulmate atau twin flame yang lain, jujur aja ya, nggak terkait, nggak menarik istilahnya. Kan energi kan juga saling menemukan, energi kan saling kebonding juga, saling kayak mengikat. Nah kalau kamu kurang menarik dan kamu juga kayak nggak mau reward yourself, kamu juga nggak mau mempercantik atau memperganteng diri kamu juga nggak mau berafirmasi, kamu juga nggak mau be grounded, kamu nggak mau melepaskan inner childnya kamu nggak mau bersinar kembali, kamu nggak mau kreatif lagi, kamu nggak mau keluar dari cangkang kamu lagi, gimana mau menemukan twin flame? Gimana orang mau suka sama kamu secara energi, secara soul connection, atau secara fisik? Gimana kalau kamu secara fisik dan secara soul connectionnya pun nggak menarik hati mereka? Ya, healing dulu, healing diri kamu dulu, terus habis itu mempercantik diri kamu luar dan dalam. Be grounded. Yang nggak percaya Tuhan, percaya dulu sama Tuhan. Apapun nama Tuhan deh, mau lo bilang ancestor, lo mau bilang Holy Spirit, lo mau bilang spirit guide, apapun namanya, lu harus deket sama your inner voice, sama your higher level spirit gitu. Kalau enggak, lu nggak bakalan bisa nemuin orang yang cocok. Percaya sama aku, itu udah kenceng banget menurut aku. Nah ini aku harapkan udah tepat banget buat kamu. Aku akan ngelihat sedikit dari charm, tapi sejujurnya ini udah kelihatan banget. Ini jatuh love, oh my god. Oke. Wah tempatnya mana ya, aku lupa. Bentar aku pause. Oke, kita lihat lagi. Love dapat 2 kali, dimension 2 kali, kartu dapat kartu lagi. Di kartu tadi dapat 2 kali tentang kunci. Ini juga kuncinya dapat 2 kali, ngomongin tentang crown chakra dan ngomongin tentang friendship dan ngomongin tentang pergerakan. Jadi ini ngomong tentang dolphin ya, atau lumba-lumba. Satu persatu. Dari sini double aku udah bisa ngeliat ini kemungkinan besar memang twin flame. This is your twin flame ya. Jadi memang hati-hati, be careful, karena twin flame itu walaupun menyenangkan, tapi yang tadi aku bilang sering banget menjadi toxic relationship. Ya, ini ngomongin tentang crown chakra, memang aku ngeliatnya memang kemungkinan besar dia udah pernah menikah. Tapi aku ngeliatnya memang crown chakra ngomongin tentang ketuhanan juga. Jadi aku ngeliatnya kamu susah banget untuk ketemu sama dia kalau memang tidak meminta sama Tuhan. Ini harus kamu kayak minta dulu sama beliau, sama Tuhan Yang Maha Esa. Banyakin afirmasi, banyakin meditasi. Ini aku nggak bohong, karena kalau nggak kamu nggak bakalan dapet ini. Twin flame itu juga susah soalnya dapetinnya, 1:1000 istilahnya, orang dapet twin flame dengan mudah gitu loh. Dan ini ngomongin tentang friendship, ini ngomongin tentang dolphin. Ini orang yang bikin kamu happy luar biasa. Aku ngeliatnya memang ini orang yang bakalan bisa bikin kamu tuh ceria luar biasa. Tapi make sense kenapa? Karena memang dia adalah twin flame kamu, kembarannya kamu. Segila-gila apapun marahnya kamu sama dia, tapi dia adalah orang yang bikin kamu healing juga. That's why tadi dapat door to personal healing dan happiness, ada dapat healing, healed, dan healer. Dia healer kamu, walaupun mungkin dia juga toksiknya kamu. Aku sih ngeliatnya sih seperti itu teman-teman. So ya, be careful ya. Kalau memang kamu ngerasa kamu harus lepas dari dia, yes, dengan cara maafkan dulu ya, supaya energi ini memang benar-benar hilang ya. Karena kalau enggak nanti sampai kapanpun energi soulmate yang lain nggak bisa kena di kamu, dan kamu tuh dapetnya dia lagi nih gitu ya. Oke, dan buat si jomblo, kalau kamu nggak tahu sama ini siapa, ya artinya memang kamu banyakin meditasi dulu supaya didekatkan sama Tuhan. Karena aku ngeliatnya memang perjalanannya masih lumayan jauh untuk ketemu sama dia. Masih berkabut, bukan jauh. Nggak tahu di mana, jangan-jangan memang dia sebelah rumah kamu.
tapi belum ketemu momennya untuk ketemuan aja ya, belum ada dapat klik momennya untuk bertemu. Makanya banyakin ngobrol sama Tuhan, banyakin berserah dan minta sama beliau supaya didekatkan ya. Caranya dideketin gimana caranya pun I don't know karena belum kelihatan di sini, tapi mudah-mudahan dapat ya. Oke, menurut aku sekian pile nomor 1. Semoga kalian suka. Kalau memang kalian suka, kalian ngerasa ini menarik dan ngerasa ini berguna, please jangan lupa aku di like, di komen, di share ke teman-teman kalian yang lain juga, supaya kita memang makin banyak teman online, makin banyak berkat-berkat online juga, karena sudah bisa bikin orang happy atau bikin orang bersemangat dalam hidup. This is your soulmate gitu kan. Oke, jangan lupa juga aku di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe aku, supaya bisa ketemu sama Roro di pile-pile berikutnya, dan supaya bisa apa ya, nambah-nambah followers aku juga. Oke teman-teman, buat teman-teman yang mau nonton video-video Roro yang lain juga itu boleh banget, karena hampir semuanya juga timeless, jadi bisa kapan aja kalian tonton kalau memang kalian ngerasa judulnya itu pas banget sama kalian. Oke? Segitu aja dari aku. Yang mau follow Instagram aku juga suka ngobrol-ngobrol di situ, bisa di Spero_Roro. Jadi Spero terus underscore tuh yang di bawah tuh, yang garis bawah, abis itu Roro. Udah itu aja ya. Oke, segitu aja teman-teman pile nomor 1. Thank you so much sekali lagi udah nonton. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 2 dengan lambang batu berwarna kuning. Alright, kita lagi ngobrolin tentang ciri karakter, sifat, ketemunya di mana sama soulmate-nya kamu. Soulmate itu apa? Terus kayak gimana? Apakah udah pasti sama dia aku itu? Belum tentu. Jadi silakan lihat, memang ada penjelasannya di depan ya. Jadi jangan sampai salah langkah, jangan sampai salah arah kamu kalau dengar sifat ciri karakter jodoh ya. Jadi aku akan kasih info dulu di depan. Please dibaca dulu, ditonton dulu ya. Untuk siapa ini? Untuk yang udah punya pasangan, udah punya jodoh istilahnya, boleh apa enggak nonton ini. Nah, itu ada penjelasannya di depan ya. Please jangan sampai salah. Nanti ada apa-apa gitu ya. Oke, pile number 2, Dalam Yesus, silakan banyak berdoa. Aku akan mulai mengambil energi kamu, teman-teman, Dalam Yesus. Pile number 2, Dalam Yesus. Who is your soul family? Who is your soulmate or twin flame, Dalam Yesus? Kapan ketemunya, sifat ciri karakter. Oh my god, ini too emotional kalian. Jangan deg-degan teman-teman, Dalam Yesus. Relax tapi fokus aja gitu ya. Oke, Dalam Yesus. Pile number 2, of course. Yes. Kita akan ngambil 3 aja karena nanti banyak banget bantuan dari yang lain. Oke, dengan bottom of the deck, the Wheel of Fortune. Oh my god. Oh my god. Alright. Cups. Pantesan ya tadi kayaknya watery banget, kayaknya emosionalnya running high banget ya kamu ya. Mungkin kamu itu adalah water sign, bisa jadi, atau orang yang emosional aja. Water sign itu ada Scorpio, Cancer, dan Pisces atau Pisces, tapi nggak perlu seperti itu. Itu karena bisa jadi sun, moon, rising kamu, atau ya di birth chart kamu itu dominan water sign, tapi nggak perlu itu juga. Artinya mungkin kamu lagi emosional, atau tadi kamu deg-degan banget, atau memang kamu tipenya baperan segala macam, bisa jadi ini adalah kamu. Nah, aku nanti, atau orang yang nanti jadi soul family kamu, entah itu soulmate atau twin flame. Oke, whatever it is, aku ngeliatnya memang kayak dia adalah orang yang luar biasa, bikin kamu tuh terkecoh banget gitu loh. Dari semua kayak yang kamu pikirin, tiba-tiba dia datang membawa satu mindset baru, satu emotion baru, dan satu komunikasi yang baru. Aku ngeliatnya di sini kayak yes, Libra dan Shaman. Aku ngeliatnya kayak gini sih, ini orang, kalau kamu nanya kapan ketemunya, minimal bisa jadi 1 putaran bumi lagi, which means mungkin ini tahun depan. Aku ngeliatnya orang ini juga tadinya sebenarnya biasa aja sama kamu, tapi pas ngeliatin kamu, dia ngerasa kayak ada sesuatu yang bikin dia seimbang banget. Dan kamu pun juga seperti itu, pas ngeliat dia yang tadinya udah pesimis, yang tadinya juga udah cinta apalah, dapat ya dapat, enggak ya enggak. Tiba-tiba pas ketemu dia menawarkan satu mindset baru, satu cara berkomunikasi yang baru, cara ngobrol yang baru, asiknya kayak gimana, dan biar kayak roda perputaran cinta kamu tuh muter lagi. Dia pun juga seperti itu. Itu salah satu ciri-cirinya kalau kamu nanti ketemu sama dia. Dia salah satu gebetan kamu, dia salah satu orang yang mungkin nanti ada di hidup kamu. Aku ngeliatin di sini masih stranger dalam arti mungkin belum pernah nikah atau belum pernah punya hubungan yang macam-macam. Bisa jadi memang dari sekarang kamu gebet-gebetan, bisa. Tapi I mean like ini orang baru, bukan orang yang lama, mantan kamu, enggak. Ini orang yang kamu nggak sangka-sangka banget. Aku ngeliatnya seperti itu.
Di posisi ini aku ngeliatnya nanti dia ngejerinnya nggak ngejerin yang gimana banget, karena masih ada satu masa kalian tuh bakalan long term relationship dulu, baru nanti mungkin nikah atau ya tunangan gitu loh. Karena yaitu dia ngerasa kamu cuma salah satu pilihan, atau bisa vice versa, dia atau kamu yang rasa ya salah satu pilihan doang. Dan kalian juga sebenarnya sedikit pesimis sih sama hubungan ini, tapi makin lama ngobrol, makin lama berkomunikasi, dari ngobrol yang alay sampai ngobrol yang serius, ini kok menarik. Makanya aku ngeliatnya memang ini hubungan bakalan kayak pelan tapi nanti lama-lama menggerakkan hati kamu dan jiwa kamu banget. Aku ngeliatnya gitu. File number 2, what else? File number 2, what else? Sifat ciri karakter, transformation. Yes. Truth number 20. Tiga-tiganya major arcana, intuition. Dengan bottom of decknya ada 7 of Wands ya. 7 of Wands ini ungu, 7 of Wands. Jadi aku ngeliatnya gini sih, ini orang defensif banget dan kamu pun juga defensif. Di sini 7 of 7 bisa jadi memang ini salah satu twin flame, bukan soulmate, tapi beloman kelihatan banget sih kan. Cuma masih ada satu dong yang kembar. Aku ngeliatnya spiritual connection kalian atau koneksi kalian tuh memang benar-benar kuat, karena di sini ada intuition. Jadi secara intuisi atau feeling lah, entah namanya apa kalau kamu ngerasanya seperti itu gitu ya. Ini kayak ini orang beda gitu loh. Tapi dia juga ya udah sih gitu doang gitu loh. Jadi aku ngeliatnya kamu tuh kayak mendinai, karena di sini ada 7 of Wands yang menunjukkan memang pendinaian gitu loh. Kamu denial kalau memang orang ini ya kamu yang kamu suka gitu loh. Mungkin dari sifat, sikap, karakter, atau dari fisik itu nggak kamu banget. Itu masalahnya. Makanya kamu ngerasa kayak bisa jadi ada pilihan yang lain kali yang lebih bagus, Karoro, gue nggak mau sama dia, misalkan kayak gitu. Tapi entah kenapa dia mendatangkan satu pemikiran baru sih. Dia nge-offer satu harapan baru yang kamu ngerasa oh my god, kok ada sih kayak ginian gitu. Jadi aku ngeliatnya kayak gitu, kata-katanya seperti itu. Excited banget tiba-tiba kamunya. Jadi aku ngeliatnya di sini memang karma. Ini kan the truth kan ngomongin tentang karma. Kalau hitam ini ngomongin tentang major arcana ya. Ini di sini ada the death, di sini ada the truth atau the word, the karmic, the judgment, dan ada intuition. Jadi memang secara intuisi kamu tahu sih, kamu bisa bertransformasi, kamu bisa mengubah energi kamu dari jomblo ini menjadi punya pasangan ya sama dia, karena kayak dia adalah jodohnya kamu, dia adalah your karmic partner ya, your next karmic partner gitu loh. Aku nggak tahu sih seperti itu. Aku nggak tahu di sini ada posisi nggak mungkin gitu loh. Dan kamu pesimis, kayak kamu nggak mau ngelihat no, jangan dia cuma kayak salah satu gebetan gue yang cuma iseng-iseng doang, Karoro, gue nggak mau sama dia, jebret tiba-tiba dapetnya dia gitu. Aku ngeliatnya sih kayak gitu tuh kan. Ngomongin tentang kayak something like kayak timbangan, the justice, ini dapat the judgment. Oh my god, bisa jadi dia air sign sih, kamunya water sign tapi dianya air sign, atau bisa kebalik-balik ya, dia atau kamunya yang water sign, satunya lagi yang air sign. Air sign itu Libra, Gemini, Aquarius, kelihatan banget karena di sini juga ini walaupun once solar plexus, moving on ya. Ini sih aku ngeliatnya memang tipe-tipe yang kayak denial sih. Kamu pun juga denial, aku ngeliatnya kamu pun denial. Nggak mungkin, Karoro, gue kagak mau sama dia gitu-gitu sih. Oh my god. Alright, kita lihat lagi sifat ciri karakternya dia akan seperti apa. Dalton Yesus, ketemunya di mana? Dalton Yesus, sifat ciri karakter, ketemunya cepat atau lambat. Oke, kita lihat. Ini salah satu gebetan kamu sih, nanti mungkin kamu digebet sama dia, tapi kamu bukan salah satu gebetannya dia, atau kamu yang punya gebetan banyak. Ini pokoknya ini orang baru, gebet-gebetan, door to spirit. See? Intuition, door to spirit, ya kan? The truth, the transformation. Aku ngeliatnya memang ini orang sih punya community. Ini teman kamu nih. Action, yes. Seperti 7 of Cups, kamu salah satu incerannya dia, tapi dia ngerasa nggak mungkin gue sama si pile nomor 2. Dia pikir kamu cuma kayak ya udah sih, cuma ala-ala doang deket sama kamu, tapi dia cuma kayak gimana sih, teman chattingan gitu loh, daripada nggak ada. Ternyata chatting ngobrol-ngobrol, ternyata beneran dia suka sama kamu. Sesimpel itu sih yang aku lihat sih, kayaknya gitu sih gaya-gayanya. Ketemunya ini bisa temennya teman kamu, intinya adalah kamu tadinya temenan satu komunitas gitu loh, temen ngobrol gitu-gitu sih. Aku lihatnya seperti itu. Kita lihat lagi dari yang lain, Dalton Yesus. Aduh, gue ketawa aja, bukan ketawa gimana ya, serius, jangan dianggap gimana-gimana. Ini kayak lucu sih, ini dari temen jadi demen ya, dari yang gak percaya cuma lucu-lucuan jadi kayak
gitu. Ada prosperity lies ahead, new moon in Taurus, bisa jadi dia dia Taurus, who knows. Walaupun aku ngeliatnya memang ini sifat sih, jadi aku ngeliatnya memang tipenya lumayan bagus, karir dan segala macam. It's time to release negativity. Bisa jadi memang salah satu kamu Scorpio, kelihatan banget water sign. Please di komen kalau memang kalian ngerasa yes seperti itu. Tapi sifatnya aku ngeliatnya bagus, masalah prosperity-nya, maksudnya masalah kerjaan, atau kalau dia masih sekolah, sekolahnya bagus, atau keuangan orang tuanya bagus, bibit bebet bobotnya lumayan bagus. Itu yang aku lihat. Bukan masalah kamu harus dapetin yang bagus, tapi ya aku cuma ngasih doang, kan nilai plus ya kalau dianya memang tajir ya, Bo, gitu. Aku nggak menutup kemungkinan gitu loh. Kamu pasti lebih happy lah kalau dapetin pasangan yang udah lumayan oke. Ya kan? Udah pensus. File number 2. What else? Sifat ciri karakter ketemunya di mana? Oke, udah pensus. Victim, bittersweet, release, dan confusion. Oke, bisa jadi memang dia tuh kayak bingung sih sama kamu. Balik lagi yang tadi aku bilang ogah-ogahan, ada bittersweet sama victim. Entah memang udah pernah sama kamu, mau coba deket tapi kayak ngerasa gimana-gimana. Karena sini ada transformation juga. Jangan-jangan dia mantan kamu. Aku sih jujur belum terlalu ngelihat ini energi mantan. Walaupun di sini ada the karmic dan transformation. Aku sih ngelihatnya lebih kayak kepada dia beloman banget sama karmic relationship-nya, belum selesai banget. Ini vice versa, tapi kebanyakan dianya yang memang masih berkutat dengan karmic relationship-nya. Makanya ketika deket sama kamu, ini kejebak di friend zone dan kejebak di energi on dan off. Aku ngeliatnya kayak gitu. Ya, nanti kamu yang tahu sih. Ini kelihatannya memang kayak dia harus rilis dulu dari masalah yang kemarin, dari karmic relationship yang kemarin. Dia harus truthful, bener-bener kayak tidak mendinai lagi sama dirinya, karena di sini juga ada denial. Dia nggak boleh mendinai dirinya sendiri kalau memang dia suka sama kamu, baru dia bakalan maju ke kamu. Karena kalau enggak dia bakalan kejebak di udah dia deket sama pile nomor 2 tapi ya gitu-gitu terus. Karena 5 of Cups ngomongin tentang pesimis. Nggak mau berjuang. Tipenya itu kayak sudah tumbang sebelum berjuang. Jadi dia udah kayak punya banyak excuse. Gue nggak mau deketin. Ya karena begini, karena gue udah pernah jadi victim, karena hidup gue udah begini, karena begitu, bla 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 bla. Dia harus berani untuk bertransformation, berani untuk melihat dunia yang baru, tutup buku yang lama dan punya fase atau punya bab hidup yang baru sama kamu, baru dia bisa. Karena aku ngeliatnya memang dia secara intuisi udah dapet nih sama kamu nih. Udah dapet banget kayak feel-nya sama kamu, secara komunitas juga udah enak banget. Tapi itu dia masih stand your ground. Jadi masih bener-bener kayak meyakini apa yang dia mau yakini aja. Dia masih mendinai, masih pakai topeng. Sedikit banyaknya hampir sama kayak nomor 1 kalau masalah topengnya. Karena dia masih punya unfinished business. Tapi aku ngeliatnya unfinished business-nya ini kelihatannya bukan sama kamu, beda sama file nomor 1. Kalau file nomor 1 ada satu kemungkinan dia itu mantan kamu. Nonton Yesus. Sifat ciri karakter banyak banget, terlalu banyak banget. File number 2 dan Yesus. Sifat ciri karakter soulmate or twin flame kamu dan Yesus. File number 2 ya. Oke, teman-teman. Oke, dan Yesus. Kita ambil 3 aja ya. Twin flame. Ada love, unconditional love, ada passion, self-love, affection, attraction. Wow. Ada separation dan bottom of deck-nya heart with a key. Gila, ini udah semua udah aku bolak-balik semuanya. Nah, tadi juga dapat ini sih, dapat heart with a key ya, pile number 1. Ini juga kayaknya dapat separation. Aku lihatnya sih gini sih. Intuisi aku tetap mendinai kalau ini adalah mantan kamu. Aku ngeliatnya ini orang pernah berpisah sama orang lain, tapi bikin kalau ketemu sama kamu tuh kayak masih ketutup hatinya. Kamu adalah salah satu pilihannya dia, ya, tapi dia tuh ogah bener-bener ke kamu banget karena dia ngerasa dia pernah disakitin sama orang dan cinta itu tuh menurut dia bittersweet. Menurut dia tuh cinta itu adalah hal yang kayak bullshit. Padahal dia cinta sama kamu, itu yang aku lihat. Jadi kalau misalkan ini orang belum menyelesaikan kisahnya yang lama, mau dia itu seyakin itu sama kamu, ada intuition, ada door to spirit, mau dia mau dia sehappy itu berteman sama kamu, ada community, sehappy itu dia sama kamu dan seyakin itu dia sama kamu, karena memang secara intuisi juga dia yakin gitu loh. Ada kayak hal dari inner voice-nya yang bilang ini loh gitu loh. Ini loh pasangan lo yang selanjutnya, dia nggak bakalan bisa ke kamu. Jadi saran dari aku, banyakin sekarang afirmasinya untuk membuka jalan buat si twin flame ini supaya bisa melupakan masa lalunya dia. Itu aku ngeliatnya seperti itu.
Karena kalau enggak, wah ini gila sih, lu nggak bakalan bisa sama dia. Dan saran dari aku, kalau memang kamu ngerasa kelamaan nungguin dia, kamu boleh berafirmasi untuk dapetin yang lain. Karena ya itu dia, kamu kan bisa aja jodohnya bukan twin flame juga gitu, paling aja ya soulmate yang lain gitu loh. Nggak apa-apa, karena menurut aku dia tuh masih kekeh dan masih mendinai kalau dia masih punya harapan buat dirinya dia. Dia masih ngerasa enggak ya, masa lalu tuh udah gila banget, gue nggak mau punya pasangan lagi gitu-gitu. Dia nggak mau punya komitmen gitu loh. Dan dia nganggap kamu mungkin temen doang, karena twin flame itu juga semacam temen ya. Dan sini ada community, jadi kayak kejebak di friendship ini mah nantinya. New home, orang baru kok ini, do some research, get some exercise, dan birthday. Aku ngomongin liatin birthday ini bukan masalah dia yang nantinya mau ulang tahun atau kamu yang ulang tahun dalam waktu dekat, enggak. Aku nanti lebih kayak ke birthday ini, lebih kayak ke ini sih, karmic yang baru. Jadi kayak ada new era yang baru, karena di sini juga ngomongin tentang transformation dan ngomongin tentang the karmic. Jadi aku ngeliatnya memang kayak dia ya harus banget keluar dari masalah yang lalu. Dia harus birthday atau punya soul yang baru, punya semangat yang baru untuk mengejar cinta. Kalau enggak, dia ya udah, kamu juga nggak bakal sama dia sih. Kamu kayaknya bakalan nantinya dapetin cowok yang baru, soulmate ya, soul family yang baru. Karena nih orang gila banget sih. Nah, kalau kamu udah ketemu sama dia, silakan do some research gimana caranya untuk deketin dia. Kalau bisa juga perbaikin sikap kamu, sifat kamu, dan fisik kamu. Sorry to say, tapi karena aku ngeliatnya get some exercise juga ngomongin tentang perbaikin fisik supaya dia juga suka sama kamu. Dan bisa jadi ketemunya memang ini komunitas kebugaran, misalkan kamu komunitas runner Jakarta gitu, kamu komunitas komunitas biker Depok gitu-gitu, bisa jadi. Karena aku ngeliatnya memang ini tempat-tempat kebugaran, dan sini dapat community ya, yang mungkin tadinya dia ngerasa ya kamu temen goesnya dia doang, kamu temen ininya doang, tapi ternyata who knows, ketemu dia atau temennya temen kamu ya temen ininya kamu, komunitas kamu. Misalkan kayak kamu bilang, gue juga pengen punya pasangan dong, terus dia bilang, gue punya temen nih gini-gini, bisa jadi. Soalnya aku ngeliatnya kelihatannya dia adalah gebetan kamu dari orang-orang terkasih kamu, dari friendship, dari komunitas kamu. Aku ngeliatnya seperti itu. Dan dia kayak yaudah dia main-main, dia mikirnya kayak gitu pertama-tama. Aku ngeliatnya jalur ceritanya main-main daripada gak punya teman chattingan. Gue juga lagi pusing sama masa lalu gue, kecantol sama kamu. Tapi pas disuruh udah deket banget, dianya juga bingung gimana cara deketnya. Kenapa? Karena dia masih ngerasa punya masa lalu yang kayak bikin dia tuh ngerasa seperti victim. Itu yang aku lihat. That's why aku ngeliatnya balik lagi, ini orang butuh dilembutkan hatinya, dan ya dengan cara ya mungkin kamu karena soul connectionnya udah kenceng, banyakin afirmasi supaya ini orang benar-benar meyakini kamu adalah new home buat dia. New home. Dan kamu juga kalau memang suka sama dia, nanti kalau memang kamu udah tahu orangnya siapa, kamu suka sama dia, research gitu, kamu memang ngediscover gitu gimana caranya untuk dapetin hatinya dia suka orang yang sifatnya seperti apa. Intinya adalah tetap berjuang. Jadi nggak karena dia jodoh gue terus gue nggak perlu berjuang nanti dapet Kak Roro kayak gitu kan, ya enggak lah. Depan mata kamu ada duit juga kamu harus usaha, minimal ngambil duitnya itu kan usaha. Tetap semuanya harus ada effort. Mau tidur aja kita harus effort, kita tutup mata, kita diem, kita naik ke kasur, matiin handphone gitu-gitu. Semuanya pasti ada yang namanya effort, apalagi nyari cinta sejati. Biar dikata dia ada di depan mata kamu, tetap harus effort kamunya gitu loh ya. Oke, what else teman-teman? File number 2, sifat ciri karakter your twin flame. Oke, file number 2, improving health, get some exercise. Ya ini mah orangnya sehat juga ya, dan lagi mau sehat lahir dan batin juga. Dia mau ngedistract pikirannya juga dari separation yang kemarin. Entah memang ada yang meninggal, benar-benar meninggal, ditinggalin meninggal, atau memang ada masa yang sudah hilang, istilahnya kayak memang karmiknya sudah selesai. Makanya dia komunitasnya bagus-bagus, dan kamu kayaknya bakal ketemu di community ini gitu loh. Forgiveness, dan ngomongnya tentang get more information. Get more information seperti get some research. Jadi yes, kamu harus tahu juga info tentang dia kalau memang kamu mau take an action. Dan ini aku ngeliatnya memang kamu salah satunya gimana caranya supaya ketemu sama dia, dan gimana caranya kalau udah ketemu lebih dekat sama dia. Kamu tipe yang kadang-kadang harus lebih proaktif, lebih aktif dibandingin dia. Karena aku ngeliatnya memang dia ngerasa memang hidupnya udah jadi victim aja, hidupnya tuh udah bittersweet aja. Makanya dia kayak susah banget untuk maju ke depan. Dia mendinai, dia kan pakai topeng. Jadi kamu yang kadang-kadang harus maju proaktif ke dia. Aku ngeliatnya seperti itu. Dan
Aku ngeliatnya memang kayak karena hidupnya dia lagi begini, dia memang di masa dimana dia harus forgiveness dan release masa lalunya dia. Jadi ya kalau kamu emang umurnya belum tua-tua banget atau memang masih ya mau santai nggak apa-apa nungguin dia. Tapi kalau memang kalau kamu ngerasa aduh Kak Roro kalau yang kayak gini ribet banget, aduh ya nggak apa-apa, kamu juga berafirmasi dapetin yang lain aja yang lebih mudah, yang effortnya dan waktunya nggak terlalu banyak kebuang gitu kamunya. Ya nggak apa-apa kok. Maksudnya hidup ini pilihan, nggak perlu kayak kamu tuh takut banget oh dapetnya ini, aduh susah banget ya Kak Roro ya, gue aja udah ribet sama hidup gue deh. Udah nggak apa-apa, cari yang lain. Dan terus file number 2 ini ngomongin tentang saran. Ground yourself, notice the sign. Dan ada creative project ini, creative project harus kreatif aja ya. Intinya adalah aku ngeliatnya sih kayak ground yourself and notice the sign sih. Ini kayak ngomongin tentang kayak banyakin ngobrol sama Tuhan, karena di sini spiritual connection juga dapat berkali-kali ya. Ngomong tentang intuition juga. Ini intuisi kamu dan dia tuh udah kenceng banget. Kenapa? Karena kamu itu adalah twin flame dan kamu nanti bakalan sayang sama dia, dia juga bakal sayang sama kamu, unconditional love, tiba-tiba suka aja. Karena ya pada dasarnya insya Allah memang benar kamu adalah twin flame ya, saling melengkapi. Tapi yang aku bilang kenapa dia pun juga nggak bisa ngeklik sama kamu, mungkin yang tadi aku bilang kaitannya belum dapet. Jadi walaupun kamu twin flame, tapi kalau memang semesta belum mau mengaitkan kamu, ya nggak bakal terkait itu hubungan. Jadi mintalah sama semesta, mintalah sama Tuhan untuk didekatkan dan dipermudah caranya ketemu, dipermudah caranya untuk terkait, untuk kebonding hubungan kalian gitu ya. Satu lagi, notice the sign. Balik lagi, do some research juga hampir sama seperti ini. Jadi kayak banyak banget sign dari Tuhan, dari semesta untuk kamu, supaya kamu tahu mungkin komunitas mana yang harus kamu datengin, atau enggak kamu ngobrol sama siapa, bisa tiba-tiba itu orang juga ngomong, gue punya temen nih mau dideketin sama lo, gitu-gitu. Intinya adalah sign dari Tuhan tuh banyak banget. Caranya juga luar biasa menariknya, luar biasa uniknya. Jadi jangan lupa juga untuk apa ya, tanya sama diri kamu sebenarnya sign dari Tuhan tuh apa ya. Gimana caranya? Ya jadi lebih intuitif. Orang yang intuitif itu pasti tahu sign dari Tuhan tuh apa ya. Jadi memang saran dari aku di sini file nomor 2, banyakin ngobrol sama Tuhan. Ya kalau memang kamu lagi bisa cuti atau kayak gimana, banyakin puasa, banyakin juga bernazar, something like that, supaya memang insya Allah kedepannya gampang banget untuk ketemu si doi. Dan kalau udah ketemu, gampang banget juga untuk apanya ya, untuk bersatunya. Karena aku ngeliatnya dia bakalan lama untuk kejebak di friendzone sama kamu. Karena pesimis, ada 5 of cups, baper aja gitu, nggak bakalan bisa. Hidup aku memang udah menderita kalau masalah cinta. Nah dia tuh tipe-tipe yang kayak gitu ya. Walaupun ngobrolnya asik, walaupun dia nge-offer something yang namanya ngobrol terus itu mindsetnya oke, pas banget sama kamu, kayaknya tuh kamu ngerasa nyambung banget sama dia ya, tapi dianya begitu gitu loh ya. Makanya saran dari aku juga, kamunya juga dibantu dari segi afirmasinya kamu, supaya dianya juga dilembutkan hatinya dan diperkuat gitu. Oke, satu lagi pakai kartu baru dan khusus file number 2, sifat ciri karakter dan khusus sifat ciri karakter file number 2, soul twin flame-nya akan seperti apa. A hidden gift, sadness, an ending, a new beginning. Oh my god, yes, ini orang bener-bener sadness banget. Ini orang nggak bisa melihat gift, nggak bisa melihat keindahan depan matanya dia. Kamu secantik, seganteng, sebaik apapun dia nggak bisa ngelihat. Karena memang yang aku bilang tadi, dia tuh ngerasa hidupnya itu memang udah jadi victim atau korban aja. Dia ngerasa memang nggak pernah bisa dapetin orang yang sayang sama dia, yang bener-bener kayak cinta sama dia. Aku lihat ini orang udah ngalamin transformation, udah ngalamin karmic relationship yang luar biasa banyak dan sangat menyakitkan. Dan aku ngeliatnya kayak dia tuh udah kayak ngerasa sendirian. Di sini juga ngomongin inner sanctuary. Sanctuary juga ngomongin ketuhanan, tapi sanctuary juga ngomongin tentang solitude. Jadi seperti the hermit. Jadi aku ngeliatnya memang dia udah biasa sendirian. Ini susah banget untuk diterobos ini orang. Karena waktu separation dan karmic relationship yang lainnya tuh sakit banget menurut aku sih. Makanya dia jadinya denial terus. Ini orang sulit banget. Tapi kalau memang dia udah yakin sama kamu dan kamu juga bantu lewat doa dan segala macam, aku ngeliatnya dia ngerasa kamu ya itu hidden gift dari Tuhan ternyata gitu loh ya. So dari kamu juga harus benar-benar proaktif ke dia dan proaktif di dalam spiritual connection kalian ya. Oke, file nomor 2, thank you so much udah nonton. Lupa, mudah-mudahan kalian masih nonton. Aku belum melihat ini, sebentar aja ya Dokter Yesus. Oh my god, udah lama nggak pakai charm jadinya lupa deh. Dokter Yesus file nomor 2. Ayo yang suka skip jadinya nggak tahu pas aku ngomong tadi thank you so much. Udah deh, ada T, mungkin dia adalah T ininya. File number 2, sifat ciri karakter.
Twin flame kamu, don't resist. Oke, don't resist. Need time. Clock. Oke. T, butterfly, bintang, freedom, love. Freedom 2 kali. Ini orang memang denial. Dia nantinya pun kalau suka sama kamu, cinta sama kamu, tapi dia ngerasa enggak, gue pengen freedom, gue nggak mau sama lo. Dari sini ada transformation, si kupu-kupu. Jadi aku ngerti memang ini orang bakalan bertransformasi sama kamu. Dia bakalan secinta itu sama kamu. Dia segitunya bang sama kamu. Dia ngerasa kamu star hidupnya dia. Kamu adalah kayak purpose hidupnya dia. Kamu adalah orang yang bisa bikin hidupnya dia bersinar. Dan kayak kamu adalah dreams come true-nya dia. Kayak dia ngerasa memang kisah kalian udah written in the sky, written in the star. Tapi yang aku bilang tadi, denialnya luar biasa. Dia denial terus. Freedom dapat 2 kali dengan yang beda. Ya itu dia. Padahal cinta nih. Lihat deh. Tuh. Di sini ada coklat. Ini bakal indah banget, bakalan orang yang kayak bakalan sering dating sama kamu, orang yang romantis banget sama kamu. Dia juga kayak penggemar sesuatu yang manis. Aku lihatnya memang seperti water sign gitu. Ini orang lucu banget, tapi memang butuh waktu untuk healing. Dan ini aku lihatnya memang udah kayak TikTok aja. Insya Allah nggak terlalu lama lagi kamu ketemu sama dia. Tapi kalaupun udah ketemu, ini juga butuh waktu untuk pendekatan. Jadi aku ngeliatnya memang di sini cycle sama kamunya tuh lumayan banyak. Pendekatannya ada waktunya, ketemunya ada waktunya, pendekatannya juga ada waktunya. Jadi sabar-sabarin. Kamu yang tahu skenarionya, memang kamu harus sabar sama orang ini atau tetap mendingan berafirmasi untuk dapetin cowok atau cewek yang baru. Karena aku ngeliatnya di sini dia butuh banget waktu untuk healing. Tapi gila banget segitunya sama kamu. Kalau udah suka banget sama kamu, dia bakalan yang tipe yang kayak every moment sama kamu tuh dia bakalan kayak inget semuanya. Dia bakalan kayak menghargai kamu banget. Dia bakalan cinta sama kamu banget. Lumayan lebay juga, mungkin dia suka potretin kamu. And then juga semacam kayak fotografer, something like that. Aku nggak bilang dia fotografer karena terlalu rancu. Dari tadi di sini nggak ada. Aku nggak bakalan ngeliatin profesinya juga. Kalau memang ternyata bener ya alhamdulillah gitu ya, kalau memang dia suka foto atau fotografer. Tapi I mean like dia bakalan every moment sama kamu tuh dia tuh capture dalam hatinya, dalam hidupnya, dalam gadgetnya dia. Karena sebegitunya banget dia ngerasa memang kamu bintang banget buat dia. Dan dia bakalan kayak mengapresiasi momen sama kamu. Lebay deh pokoknya. Dia tipe-tipe yang bakalan ngasih ke dunia kalau lo punya gue punya lo gitu. Aku lihatnya seperti itu. Dan hidupnya dia yang tadinya bittersweet jadi manis. Tadi kan ada bittersweet, ini ngomongin tentang manis. Kenapa? Karena memang dia tuh sebenarnya suka sama kamu, sayang sama kamu. Kalian ada twin flame. Gimana sih kalau ketemu kembaran kan enak banget ya, compliment each other. Tapi ya masih mendinai gitu loh. Menurut aku kayak gitu sih. Jadi ya sabar-sabarin ya, say. Oke, file nomor 2. Thank you so much sudah nonton. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Tapi jangan lupa aku di like, di komen, di share, di subscribe. Kalau memang belum bisa subscribe aku, silahkan subscribe sekarang. Ditonton video-video Roro yang lain juga gak apa-apa, karena hampir semuanya timeless. Jadi bisa kapan aja kalian tonton, insya Allah tetap bisa resonate. Oke, sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 3 dengan lambang batu berwarna pink. Oke, kita lagi ngobrolin sifat ciri karakter soulmate-nya kamu. Oke, soulmate itu apa? Terus ini boleh untuk dipraktekkan untuk siapa aja sih, jomblo doang atau memang orang yang udah punya pasangan atau enggak? Ini bakalan 100% jadi bukti jodoh kamu itu siapa, ciri-cirinya atau kayak gimana. Aku udah jelasin di depan, itu please ditonton dulu supaya tidak salah arah kamunya, tidak salah tentang jodoh itu ya. Sebentar doang, kayaknya cuma berapa menit, nggak mungkin sampai 5 menit, 6 menit gitu-gitu sih kayaknya sih infonya ya. Tapi please itu ditonton karena itu penting banget supaya kamu ngerti sih ya tentang jodoh gitu loh. Ya, pelan-pelan mengerti juga tentang apa yang kamu omongin jodoh itu apa gitu. Oke, file number 3 kita lihat, Tuhan Yesus. Sorry kalau nanti banyak banget batuk seperti di file nomor 1 atau 2 tadi aku sempet batuk berapa kali karena aku sebenarnya lagi gak enak badan. Cuma I'm so happy bisa kayak gini gitu ya. Jadi maklumi. Tuhan Yesus, file nomor 3 banyak berdoa teman-teman, aku akan ngambil energi kamu. File number 3, Tuhan Yesus. File number 3, sifat, ciri, karakter, ketemunya di mana sama orang ini. Wow. Langsung dapetnya the death. Ada 4 of cups. Ada the knight of sword.
dan ada the full. Wow. Ada the death dan ada the full, new beginning. Wow. Oke. Sifat ciri karakternya ini kemungkinan besar memang mantan kamu, sorry to say, ini mantan kamu karena di sini ternyata juga di balik ini the shadow worknya Six of Cups ini ngomongin tentang masa lalu, ngomong tentang nostalgia. Ya, makanya ini udah the death ya. Dia udah menjadi orang yang lebih bijak, menjadi orang yang lebih tua, matang, lebih royal, lebih loyal juga. Pokoknya udah energinya udah mateng banget, dia baru ke kamu. Aku ngeliatnya seperti itu. Four of Cups ngomongin tentang orang yang tadinya tuh mendinai dan ngomongin tentang orang yang kayak bebal banget. Tapi nantinya ke depannya dia ada the Knight of Swords, dia bakalan jadi orang yang seimbang banget, menjadi orang yang balance banget. Barulah nanti dia bakalan ngejar kamu lagi. Ada new beginning di sini. Tadinya hubungan kalian adalah hubungan yang childish banget. Aku ngeliatnya seperti itu, makanya mati. Hubungan kalian adalah hubungan yang tidak baik. Aku ngeliatnya sebenarnya dulu mungkin main gebet-gebetan atau memang udah jadian. Ya. Tapi ya itu dia, nggak pernah melihat dari sisi yang baik, nggak pernah melihat juga hubungan ini dari hal yang positif gitu loh. Jadi makanya hubungan ini lumayan toksik dulunya. Kayak dikasih sesuatu, kamu mah lihatnya ke sini terus, kamu nggak ngelihat nih ada sesuatu yang baik. I mean like ini orang bebal, terus defensif, terus habis itu juga mau menang sendiri, energinya childish, energinya kekanak-kanakan. Ya, aku ngeliatnya seperti itu waktu itu hubungannya. Mungkin ini gebetan doang, mantan juga bisa jadi mantan gebetan ya. Gak usah terlalu takut mantan pasangan doang, no. Tapi aku ngeliatnya memang tipenya adalah orang yang pernah kamu kenal sih. Ini bukan benar-benar totally stranger. Yap. Yesus. Pile number 3, pile number 3. Sifat ciri karakter jodohnya pile number 3 udah Yesus. Give me answer Tuhan. Banyak berdoa ya pile number 3 biar aku bisa ngambil energi kamu. Oke. Alright. The waiting game, 2 of Wands, stagnation, pernah di stagnation, ada 7, ada triumph, dan ada power, 8, ya, the strength. Dengan bottom of decknya conflict and defeat lagi, conflict and defeat. Ini 5 of sword, ya. Jadi perang batin, mau ngedeketin kamu lagi, perang batin dianya. Karena mungkin pernah tahu posisinya adalah ya kamu kayak gitu. Hubungan ini waktu itu kayak gitu. Ya aku ngeliatnya memang kayak dia berusaha moving on tapi memang gak bisa. Jatuhnya sih seperti itu. Makanya dia kayak, aduh ini hubungan udah mati. Apakah benar yang terbaik adalah ada new beginning lagi sama kamu, pile nomor 3. Aku ngeliatnya kayak gitu. Tapi dia ngerasa nyaman, di sini ada triumph soalnya. Dan dia ngerasa kayak ini hubungan sebenarnya unfinished business. Ini soalnya cuma pause doang, the waiting game. Dia pengen banget punya power lagi, punya kekuatan, punya strength lagi untuk deketin kamu. Aku nanti sih seperti itu. Karena yang aku lihat juga hubungan ini dulunya juga matinya gitu loh. Matinya hubungan ini, ada separation di hubungan ini karena ya masih childish aja, mungkin masih anak-anak gitu loh. Aku lihat seperti itu. Ada thinking man ya kan, bener, dia tuh konflik batin. Dia tuh sekarang mikir banget, bener gak sih hubungan ini adalah hubungan yang baik banget? Yes. Cakra kelima tentang good news dan ngomongnya tentang apa? Tenggorok. Tenggorok itu communication ya, rules by sword. Ini makanya tadi aku bilang dia tuh tadinya tuh bebal banget, nyebelin banget, tapi dia sekarang menjadi orang yang lebih mateng. Kelihatan banget tadi di sini ada King of Pentacles, tapi aku ngeliatnya King of Pentacles cuma sifatnya. Sekarang udah lebih mateng, udah lebih dewasa. Mungkin secara karir, secara pencapaian diri, secara segala macam juga udah lebih enak. Dan aku ngeliatnya memang dia sekarang menjadi orang lebih seimbang dari hal cara ngobrol, cara berpikir, cara menyampaikan sesuatu, pendapat itu lebih seimbang. Dan dia kayak pengen banget sih, the thinking man juga thinker juga ngomongin tentang sword. Jadi mungkin dia adalah air sign atau kamu yang air sign, bisa jadi karena di sini air sign kenceng banget, walaupun di sini ada water sign tapi di sini air sign yang paling kenceng ya, Aquarius, Aquarius, Libra dan Gemini, bisa jadi kamu atau dia. Dan di sini Angel of Balance, bottom of decknya tentang balancing. Yes, aku ngatanya memang dulunya mungkin hubungan kalian tidak balance, tapi sekarang kayak balance dan dia pengen banget sama kamu karena mau kayak gimana pun kamu yang bikin dia tuh ngerasa triumph dan kamu pun juga ya kebalikannya, nyaman satu dengan yang lainnya. Aku lihatnya sih seperti itu, Tuhan Yesus. Pile number 3, cyclesnya akan seperti apa, sifat ciri karakter ketemunya gimana, soulmate ini, Tuhan Yesus. Your hard work is paying off, Capricorn, bisa jadi salah satu dari kalian juga Capricorn, but I mean like aku ngata di sini mungkin kalian separation karena mungkin dia kerja melulu, dulunya kerja melulu terus punya masalah. Ya, don't let pride get in your way. Salah satunya memang kayak kerja melulu dan kayak nggak mementingkan sesuatu.
Terus kayak tipe-tipenya itu tipe-tipenya itu dia itu orangnya tuh juga kayak terlalu powerful, terlalu bebal seperti Leo, seperti ya orang yang punya power gila-gilaan. Karena di sini juga dapatnya don't let pride get in your way. Bisa jadi dia seorang Leo, seorang Wands, bisa jadi. Aku nggak mau ngambil dari nggak mau ngambil dari zodiak. Aku tipe reader yang jarang banget ngomongin zodiak karena berchart kalian banyak banget dan aku nggak mau kayak mensugesti kalian tuh ke arah zodiak. Takutnya kalau salah atau bener-bener kamu tahu ada orang yang Leo atau ada orang yang kayaknya sifatnya gini langsung ke dia mulu. No, kesian kamunya kalau salah gimana? Ya kan? Ya aku tetap mau kayak kamu juga pakai logika melihat segala sesuatunya. Jangan kayak bener-bener ini ya Leo, ini dia banget gitu loh. No, ya. So aku melihat ini lebih kayak sifatnya memang Leo banget, dominan banget, dan orangnya gengsinya tinggi banget. Mungkin ini yang aku bilang makanya jadi childish. Kenapa? Karena bebal. Dia nggak pernah mau mikir dari dua arah, dan ini mungkin hubungannya tidak jadian, tidak jadi lebih baik, komitmennya hancur, mati, the death. Ya karena kayak gitu. Karena cyclesnya kamu juga nggak sanggup sama orang seperti ini. Ya siapa yang sanggup ya sama orang seperti ini, maunya menang sendiri, ya nggak sih? Nah aku nggak tahu sih seperti itu. Kita lihat lagi dari yang lain, Tante Yesus. Wow, orang ini wow. Tante Yesus, pile number 3, sifat ciri karakter, ada mysticism. Mysticism ngomongin tentang kayak ini apa sih, dia juga bingung sih, ini apa sih, dia tuh ngerasa kayak di satu sisi memang hubungan ini penuh dengan misteri, kenapa nggak bisa dilupain padahal udah berapa kali mati, something like that. Oke, file number 3. Who is your soulmate? Gimana cara bertemunya, sifat ciri karakternya, Tante Yesus? Oke. Perfection, yes. Ini lion banget, ini bener-bener orang yang maunya perfect, orang maunya sesuai dengan maunya dia nggak mau disanggah, dia nggak mau diperintah, dia maunya merintah mulu. Nah dulu mungkin seperti itu, ini adalah sifatnya dia, entah yang dulu atau mungkin sekarang juga seperti itu. Tapi mau kayak gimana pun dia ngerasa memang kamu adalah orang yang bikin dia happy banget, kamu adalah orang yang bikin dia ngerasa hidup kembali, dan kayak kamu yang bisa dalam tanda kutip menaklukkan sisi perfeksionisnya dia. Aku kata seperti itu, karena the power atau the strength juga ngomongin tentang orang yang bisa menaklukkan singa walaupun dengan tangan yang lembut. I mean like kamu seperti angel of balance dalam hidupnya dia. Mungkin dia selama ini ngerasa udah hebat banget hidupnya dia dan segala macam, tapi ada sesuatu yang kurang, dan pas kamu datang lagi, oh my god, langsung kayak wow, impress. Yes, dia nggak tahu gimana cara deketin kamu. Of course dia nggak tahu, karena dia begitu powerful dan takut untuk kayak datang lagi ke kamu mohon, atau kayak jadi kayak menjilat ludah sendiri, something like that. Makanya dia tuh kayak ngerasa hubungan ini stuck, karena di sini ada 2 of Wands, tapi dia tahu hubungan ini walaupun stuck tapi bukan berarti mati, bener-bener mati gitu loh. Dia tahu dia suatu saat nanti dia bakal balik lagi ke kamu, karena di sini ada the joy, karena memang dia happy banget untuk ketemu sama kamu. Dia tahu banget apa yang bisa bikin dia bahagia, apa yang bisa bikin dia senang, yaitu kamu. Dia tahu yang bikin dia triumph ataupun kayak gimana pun ya kamu, walaupun mungkin ada orang yang lebih baik lagi, karena di sini juga ngomongin the chariot, ngomongin tentang two direction. Dia tahu mungkin dia bisa dapetin orang yang lebih cantik atau lebih ganteng atau lebih perfect dibandingin kamu, tapi kamu adalah sisi perfectionnya dia. Menurut dia kamu adalah tipe perfection buat dia. Aku ngerti seperti itu. Perception of love, yes. Akhirnya dia punya persepsi yang berbeda tentang cinta, gimana cara nge-treatnya kamu, gimana ngedeketin kamu lagi. Aku ngerti di sini menjadi orang yang lebih seimbang, yang tadinya bebal, yang tadinya dia nggak mau ngeliatin kamu. Ini ya tadi aku bilang bisa jadi gebetan, atau enggak mungkin kamu nggak tahu dia pernah punya hubungan sama kamu, pernah mau deketin kamu, tapi karena memang terlalu pride banget, mungkin dia memang lebih tajir atau lebih gimana, lebih necis dibandingin kamu, makanya dia kayak waktu ngedeketin kamu enggak gitu loh. Ya, atau enggak kamu tipe orang yang kayak aku, nggak suka juga diperintah, nggak suka kayak iya doang. Nah mungkin waktu dia deketin kamu kayak nggak dapet klik momennya, makanya dia ninggalin kamu. Hubungan ini kayak tiba-tiba ya ngeghosting aja dianya, bisa jadi dia ngerasa seperti itu. Tapi tiba-tiba dia mau ngedeketin kamu lagi karena dia ngerasa emang dia doang yang bisa bikin gue happy gitu loh. Oke. File number 3, what else tentang sifat ciri karakternya, ketemunya di mana? Ini adalah orang yang lebih tua atau lebih dewasa dibandingin kamu. Aku ngeliatnya powernya powerful banget, entah memang atasan kamu gitu-gitu sih. Ya kamu bakalan lihat dia memang orang yang lebih dibandingin kamu, lebih tua sih. Sifatnya mungkin childish, tapi aku ngeliatnya memang energinya orang yang lebih mature sih. Ada the dream, something is revealed, inside breakthrough. Yes, you are
Dan flame tree, the start of something new. Yes, new beginnings. The flame tree ini bisa jadi kayak twin flame karena kayak dia tuh berapi-api banget, dan kamu sebenarnya adalah orang yang suka dimimpiin, berimajinasi tentang dia, dan ya mungkin mimpinya juga jorok. Nggak, aku cuma bercanda supaya fun reading juga ya teman-teman ya. Yes, Moonlight Goddess, ya kan? Moonlight Goddess ngomongin apa? Moon ngomongin tentang mimpi, tentang imagination, dan sini ngomongin tentang the dream, imagination juga. Yes, aku nggak tahu, memang kamu tuh udah diimajinasi dia sih. Wah, udah kemana-mana imajinasinya kamu sama dia. Aku nggak tahu seperti itu. Dia tuh udah kayak wow, luar biasa sih, pengen banget memiliki kamu. Tapi ya itu dia, powerful banget, dan dia ngerasa kamu tuh kurang apa ya, levelnya kurang. Entah memang dia ngerasa kamu kurang cantik, kurang ganteng, atau kamu masih naik ojek online kayak aku, sedangkan dia udah tipe yang naik mobil. Ya, mantannya dia juga mungkin naik mobil atau kayak gimana, yang bikin dia kayak aduh, kalau sama si Roro atau udah gimana gitu levelnya. Mungkin seperti itu, karena aku ngeliatnya pride-nya dia kenceng banget, dan ini yang bikin dia susah sih untuk ngedapetin kamu, karena dia kepentok sama ya impasse sama pride-nya dia sendiri. Ada the sun, seperti anak kecil, aku nggak ngomong. Terus ada dietary changes, ada you've got the power, dengan bottom of deck-nya goodbye to the old, hello to the new. You have finished one part of your life and now a new and even better part is beginning. Ini new beginning banget buat dia sih. Ya, entah memang dia mantan gebetan kamu, mantan kamu biasa, atau dia pernah punya mantan tapi beda banget sama kamu. I mean like dia tuh dapat banget power untuk kayak nge-change. Dietary change juga ngomongin tentang pokoknya segala sesuatu rutinitasnya di-change. Mungkin dia tadinya dia songong banget, mungkin yang tadi aku bilang, mungkin dia bebal, mungkin dia powerfulnya keterlaluan, terlalu dominan banget kalau sama cewek-cewek yang lain, tapi sama kamu dia nge-treat kamu beda banget. Dia berusaha adil banget nge-treat kamu, dia berusaha menjadi orang yang beda banget. Dia mematikan sifat-sikap karakter yang lama, dia berusaha banget bikin kamu tuh juga apa ya, nyaman, triumph di kamu. Aku lihatnya kayak gitu. Dia mengubah powernya dia menjadi segala sesuatu yang bisa bikin kamu nyaman. Aku lihatnya kayak gitu. Dia berusaha banget apa ya, menyaring segala sesuatu yang dia mau omongin supaya bisa nyambung sama kamu. Dia berusaha mengubah persepsinya dia tentang cinta dan tentang masa depan. Aku ngeliatnya seperti itu. Dia ngerasa juga ini kamu tuh susah banget untuk didapetin, tapi aku tahu gue bisa dapetin lu. Dia ngomong seperti itu karena Capricorn tuh ngomongin orang yang nggak terlalu punya emosional. Earth sign itu ngomongin tentang kayak orangnya setia, loyal banget seperti King of Pentacles, tapi orangnya tuh kayak iya udah diem aja, dalam hatinya bergemuruh gitu loh. Orang yang pride-nya tinggi banget Capricorn. Tapi yes, ketika memang dia suka banget sama kamu, layaknya Capricorn and Lion, dia bakal nunduk sama kamu, dan dia bakal nge-change rutinitas, sifatnya, sikap, karakter, segala macam. Dietary change ngomongin tentang bukan semacam makannya doang yang dirubah, tapi segala sesuatu, rutinitasnya dia, habitnya dia, nge-treat orangnya tuh beda banget. Ya, dan aku ngeliatnya memang kayak dia tuh berani banget sih. Tapi itu dia butuh waktu sih. Aku ngeliatnya soalnya dia tadinya juga kayak anak kecil sih. Aku ngeliatnya dia kayak anak kecil banget. Kayak anak kecil banget, parah. Mungkin tua tapi kayak anak kecil, atau mungkin emang udah punya anak, makanya beda banget persepsinya tentang cinta. Dan pensus pile number 3, apalagi tentang sifat ciri karakter soulmate-nya kamu. Dan pensus pile number 3, ada jumping card, aku akan ngambil. Dan satu lagi ini, welcome the new era, dan you are stronger than you know. Wow, strength dapat berapa kali? Power itu strength ya. Ini sebenarnya bukan oracle, ini adalah tarot, tapi juga seperti oracle. Jadi tarot and oracle jadi satu. Yes, aku ngeliatnya memang dia nanti ke depannya punya keberanian, have a courage untuk ngedeketin kamu, karena tadinya dia sangat powerful. Tapi powerful dalam arti dia punya pride yang tinggi banget ya, yang bikin terhalang. Tapi aku ngeliatnya nanti ke depannya dia bakalan punya persepsi tentang cinta yang berbeda, dan ini yang bikin dia punya keinginan dan kekuatan dan keberanian untuk ngedeketin kamu. Karena gimana ya, kamu udah masuk mimpi dia terus. Dan yes, dia bilang kayak gini, welcome to the new era, hai diriku, gitu loh. Aku sih ngeliatnya kayak gitu sih. Oh my god, bottom of deck-nya lihat dong, end of an era. Ini luar biasa sih, ini gila banget sih. Ini new beginning banget buat dia, dan kayak menurut dia ini adalah kamu orang yang wow, luar biasa sih. Tante Yesus, karmic relationship ya kan. Aku nggak tahu, memang dia udah pernah punya karmic relationship, entah sama kamu atau memang sama orang lain, yang bikin dia tuh kayak nge-treat kamu beda banget sekarang, karena ya udah banyak belajar dari kamu dan dari orang-orang, dan dia kayak udahlah sekarang udah nggak mau
pura-pura iya lagi, nggak mau pura-pura nggak butuh lagi, lu tuh emang mimpi gua gitu loh. Aku ngata seperti itu. Coffee cup dia bakalan berani banget untuk kayak ngasih tauin ke kamu ada fokus on self indulgence ya kan, self appreciation, time to healing ya kan, fokus on self. Aku ngata memang kayak ini orang entah memang kayak beluman healing dalam dirinya, makanya di sini ada sesuatu yang namanya inner child yang bikin dia seperti anak kecil, kayak childish banget ya kelakuannya dia. Dia kalau ngelihat orang mungkin dari sisi pride-nya doang, dari sisi level hidupnya dia doang, tapi sekarang dia bakalan menjadi orang yang lebih seimbang, menjadi orang yang lebih kayak mengerti tentang kehidupan apa. Yang tadi aku bilang dia dietary change, ngomongin tentang perspektif hidupnya juga dirubah. Aku ngata seperti itu, dia bakalan menjadi orang yang lebih adil. Powernya juga bukan yang berlebihan segala macam, tapi powernya malah digunakan untuk melindungi kamu, the strange ya. Aku ngata seperti itu karena aku ngata memang dia itu butuh waktu untuk berkembang. The waiting game itu ngomongin tentang kayak mungkin kemarin stagnation hubungan kalian atau hubungannya dia, karena memang dia punya sesuatu yang tidak baik. Tapi aku ngata kedepannya dia bakal mengubah itu semua, karena memang dia itu awalnya punya konflik dan punya defeat, punya sesuatu yang bikin dia tuh wow luar biasa nggak bisa berkembang di masalah cinta. Tapi insya Allah benar ketika ketemu sama kamu ini saling menemukan, dan kalian tuh berdua akhirnya menemukan jalan pulang satu dengan yang lainnya sih. Aku ngata kayak gitu sih. Ini bagus banget sih. Oh my god. Bottom of deck-nya juga love, unconditionally love, self love, passion, affection, attraction. Pokoknya dia punya passion yang tiba-tiba datang lagi setelah ketemu kamu sih. New beginning-nya tuh gila banget. Ini saran buat kalian Dalton Yesus, buat kamu sih. Pile number 3 ada daydream. Ini bukan ini bukan saran. Ini lebih kayak dia sih. Kamu tuh adalah lamunannya dia. Dia tuh suka ngelamun tentang kamu. Dan dia tuh suka dreaming about you. Sumpah aku nggak bohong. Ada lagi nggak sih? Ada giving and receiving dengan love of attraction bottom of deck-nya. Intinya adalah nanti kamu bakalan dapet masa kalau memang deket sama dia. Kamu bakalan dapet cinta kasih dari dia yang seimbang. Kamu pun juga bakalan seperti itu. Ini orang seimbang banget dalam ngasih perhatian dan ngasih segala sesuatu. Jadi ini orang nggak bakalan jadi protektif banget seperti mungkin dulu-dulu dia sama pasangannya. Dia nggak bakalan cuek yang berlebihan. Ini orang berusaha untuk tidak berlebihan karena dia pengen banget persepsi dan cara untuk merepresentasikan cintanya tuh dengan hal yang beda. Dia bakal menjadi orang yang seimbang banget, dan ini bakalan bikin kamu happy luar biasa. Mungkin ini adalah rezeki kamu karena mungkin kamu juga mungkin ya punya masa-masa lalu yang kurang bagus. Insya Allah kalian dipertemukan untuk untuk terseimbangkan satu dengan yang lainnya hidupnya yang mungkin tadinya tidak seimbang gitu kan. Oke, file number 3 what else Dalton Yesus? Sifat ciri karakter soulmate kamu Dalton Yesus. Sifat ciri karakter soulmate kamu, file number 3. Oke, file number 3 Dalton Yesus. Big happy changes, get more information, ask for help from others dan helpful people. Ini hampir sama. Intinya adalah mungkin ini orang adalah teman kamu, atau enggak mungkin gini, pokoknya intinya adalah banyak banget yang bisa bantuin kamu untuk deket sama dia. Entah memang pas deketnya nanti mungkin kamu jadinya lebih banyak informasi tentang dia dari orang-orang sekitarnya kamu, dari orang-orang sekitarnya dia. Misalkan kayak kamu dibilangin, Roro lu kalau deketin si Anton jangan begini-begini, soalnya Anton itu orangnya begini, misalkan kayak gitu. Adalah mudah-mudahan memang kamu dapat banyak orang, helpful people, orang-orang yang baik yang bisa bikin kamu cepet deket sama orang ini, cepet deket sama twin flame atau soulmate kamu yang ini, dan cepet jadiannya, cepet nikahnya, insya Allah gitu-gitu ya. Tapi intinya adalah ini bakalan jadi orang yang baik, hal yang baik banget. Ini adalah menjadi kehidupan yang luar biasa, new beginning-nya, transformation-nya luar biasa. Dia pun juga bakalan merasa kamu adalah big happy changes yang hadir dalam hidupnya dia tiba-tiba sih. Aku ngata seperti itu. Dan sekarang kita ke arah charm Dalton Yesus. Nggak terlalu banyak karena sebenarnya infonya udah tinggi banget, tapi nggak apa-apa. Karena udah lama aku nggak pakai charm Dalton Yesus. File number 3 Dalton Yesus. Sifat ciri karakter dia. Wow. Ini orang toksik banget. Tadinya ini orang emang kayak wow luar biasa, nggak baik banget sih sebenarnya. Menurut aku tadinya memang orangnya seperti ini. Tapi tenang. Tenang, walaupun ada kata-kata dia toksik, aku ngata nanti kedepannya dia bakalan menjadi orang lebih baik lagi. Dia bakalan kayak melukis hari-hari kamu lagi menjadi hari yang lebih baik. Aku ngata juga dia bakalan se-happy itu ketemu kamu. Dia ngerasa kayak hidupnya terlukis kembali. Aku nggak bohong, ini kelihatan banget, nyata banget di vision aku. Oh my god. Dan habis itu
Aku ngeliatnya memang ini seperti two of wands ya, the waiting game. Ini soalnya ngomong tentang stagnation, ini ngomong tentang kayak ada anchor atau ada kayak yang memberatkan hubungan kalian, dan kapal kalian istilahnya tuh nggak bisa berjalan maju. Di sini dapat dua ikan. Jadi sebenarnya memang kayak kalian bagus banget, nanti kalian bakalan menjadi orang yang makmur banget, menjadi orang yang happy banget seperti the dolphin, happy mulu insya Allah. Hubungannya sangat kayak friendship juga, jadi mungkin percintaan tapi seperti friendship juga, bukan kayak romantisan banget. Dan hubungan ini insya Allah bakalan ke bonding lagi, bakalan keikat lagi, ada jalinan yang terjadi lagi after ada si stagnation ini. Aku ngeliatnya seperti itu, ini bakalan happy banget insya Allah. Dan dia tipe orang yang ternyata aku ngeliatnya memang orang yang suka ngajakin kamu dating. Aku ngeliatnya memang di sini karena ada coffee shop. Roro, stop it. Coffee cup. Aku ngeliatnya memang ini orang tipe yang suka kayak ngajakin kayak ke tempat kayak ngopi. Yuk ngopi sambil ngobrol, karena memang kekuatannya dia atau powernya dia di arah ngobrol. Kayak memang bikin kamu tuh ke bonding lagi dengan cara ngobrolnya dia yang lebih asik, enak. Mungkin dia juga pinter, mungkin dia juga menyuguhkan sesuatu yang berbeda dibandingin orang-orang lain. Ini orang suka banget ngopi, suka banget coklat, suka banget memang bener-bener kayak ngobrol di tempat-tempat, bukan kayak, kan ada orang yang suka ngobrol tuh wine, ada orang juga yang ngobrol mungkin di taman atau suka kayak nge-treat orang tuh jalan-jalan atau apa. Tapi ini orang tipe yang suka yuk ngobrol santai sambil makan coklat, mungkin misalkan seperti kayak let's say kita bilang kayak coffee shop yang banyak banget dessertnya gitu-gitu, something like that. Tapi yes, sekali lagi one more time aku bilang, entah memang dia udah punya anak atau memang dia adalah orang yang kekanak-kanakan. Karena di sini dapat kekanak-kanakan ada 3 kali. Ya, ada Four of Cups. Di sini ada kayak anak kecil, ya kan? Ada anak kecil, dan di sini dapat the sun apa ya tadi ya? Lupa aku, the sun ya. Yes. Ya, jadinya entah memang kayak istilahnya ini adalah mantan kamu atau memang orang yang udah punya anak gitu-gitu segala macam. Tapi aku ngeliatnya tetap dominan dia adalah orang yang karena powerful banget, dan mungkin selalu selama ini tuh punya pasangan atau punya temen atau punya segala sesuatunya tuh yang tinggal dia bilang iya semuanya nurutin. Jadi childish jatuhnya. Tipenya tuh kayak, ya kalau lu nggak suka sama gue ya udah lu tinggalin gue aja ya, emang gue kayak gini dulu tuh kayak gitu. Entah karena memang dia atasan kamu, jadi mungkin dia tuh jadinya kayak ngerasa pacaran tapi juga tetap merintah. Ada juga soalnya klien aku beberapa seperti itu, putusnya gara-gara dia suka lupa kalau ini udah jam pulang kantor. Jadi ya lu pacar gue, bukan atasan gue gitu-gitu, bukan klien gue gitu-gitu. Ada yang seperti itu, karena aku ngata memang dia belum bisa, dia kayak anak kecil, dia belum bisa mengerti mana pacaran, mana cinta, mana pekerjaan, mana yang tidak bisa diganggu gugat gitu-gitu sih. Karena banyak juga orang yang seperti itu. Tapi I mean ini mudah-mudahan kalau memang benar ini adalah long term relationship yang sangat indah, sangat menyenangkan. Wah, ini seperti temen, ini bahagia banget seperti dolphin, bikin kamu tuh ngerasa kayak kemanapun bisa menjadi hari yang menyenangkan. Karena the dolphin juga ngomong tentang friendship dan ngomong tentang senyum, happy banget, migrasi kemanapun no worry gitu loh. Yang penting ada elu. Aku rasa sih seperti itu. Mudah-mudahan terjadi ya big happy changes di dalam hidup kalian, siapapun dia. Ya, sifat ciri karakternya ketahuan, tapi memang kalau masih rancu, entah memang dia mantan kamu atau memang sekedar dia memang punya mantan yang banyak, terus ya punya masalah segala macam dan harus healingnya sama kamu. Insya Allah pokoknya yang baik-baik diaminin aja ya, terjadi deh insya Allah, amin. Oke, segitu aja para nomor 3. Thank you so much sudah nonton. Please akunya di like dan di komen kalau memang kalian ngerasa suka dan berguna, dan kalian ngerasa resonate, kalian tahu orangnya siapa, please di komen, aku pengen tahu. Walaupun kadang-kadang aku nggak bales cepet komen kalian, karena jujur akhir-akhir ini aku lagi banyak sakitnya. Tapi mudah-mudahan juga bisa jadi bahan inspiratif buat teman-teman yang lihat-lihat juga gitu loh. Jadi aku nggak ngeliat tapi teman-teman yang lain bisa ngeliat gitu. Oh iya, ternyata ada loh hubungan yang unik seperti ini. Jadi kita berbagi berkat dengan cara-cara seperti itu juga boleh kok ya. Di share ke teman-teman kalian juga boleh, dan ditonton semua video-video Roro juga yang lain juga boleh banget. Karena semuanya, nggak semuanya, hampir semuanya itu timeless, tidak berbatas waktu. Jadi bisa kalian tonton kapan aja kalau memang kalian ngerasa ngebutuhin judul yang itu ya. Oke, segitu aja pel nomor 3. Thank you so much sekali lagi udah nonton, dan sampai ketemu di readingan berikutnya beautiful souls. Bye bye.